Berita terbaru mengenai orang terkaya di kota ini, Tuan Shen Jiangwo, menderita penyakit gangguan makan yang parah. Hari ini penyakit kambuh dibawa ke ruang ICU pertolongan medis. Sungguh nasi goreng terbaik di dunia. Nak, beri aku satu porsi. Antre harganya Rp19.800, potong antrean Rp1.998.000. Ribu itu tidak mahal. Beri aku satu porsi. Nak, mari kita bicarakan sesuatu. Aku tadi pergi dari rumah dengan terburu-buru dan tidak membawa dompet. Bagaimana kalau kau biarkan aku makan dulu, nanti orang rumahku akan membawakan uangnya untukmu? Paman, jika ingin makan gratis pergi saja ke tempat lain, jangan mengganggu orang lain yang sedang makan. Hei, apakah kau tidak mengenalku? Keluargaku sangat kaya, margaku Shen, aku adalah Shen. Kakek, Tang yang akan traktir. Benarkah? Kakek, nasi goreng akan lebih enak jika dimakan dengan lauk pauk ini. Terima kasih ya, anak kecil. Adik manis, kalian lincah sekali dalam berlari. Kasur di rumah kakak sangat besar dan empuk. Ayo jalin hubungan asmara dengan kakak. Anak muda, penjual nasi goreng kaki 5 rendahan sepertimu berlagak ingin jadi pahlawan kesiangan. Kau mau cari perkara ya? Aku tidak peduli kalian berdua datang dari mana, minta maaf pada pelangganku, lalu pergi dari sini. Anak muda, kau terlalu sombong rupanya. Anak muda hati-hati. Papa hati-hati. Kakak, mau merokok tidak? Hanya tinggal ini saja? Pergi. Petugas ketertiban datang. Tunggu sebentar. Anak muda, mangkuknya. Kau sudah menyelamatkan nyawa orang tua ini, setidaknya aku harus meminta kontakmu agar bisa mengembalikan uangnya. Apa Tuan Muda? Tuan Besar Shen sudah ditemukan dan akan segera dibawa kembali ke rumah sakit. Aku tidak mau kembali ke rumah sakit, itu baru dokter hebatku. Aku tidak mau ke rumah sakit, tidak mau ke rumah sakit. Keajaiban. Ini benar-benar sebuah keajaiban. Kondisi fisik Tuan Besar Shen menunjukkan kemajuan yang nyata. Hal ini benar-benar sulit dipercaya. Dekan Chen, maksud Anda adalah anoreksia kakek saya bisa disembuhkan dan dia sudah melewati masa kritisnya? Anu, mengenai penyakit Tuan Besar Shen. Kalianlah yang sakit. Aku sama sekali tidak sakit. Kalianlah yang sakit. Aku sama sekali tidak sakit. Sama sekali tidak ada yang namanya anoreksia. Masakan kalian saja yang terlalu tidak enak, bahkan tidak lebih baik dari semangkuk nasi goreng telur di pinggir jalan. Kakek, Anda sudah mencicipi segala kemewahan kuliner di dunia ini. Bukankah itu hanya semangkuk nasi goreng telur? Apakah harus dilebih-lebihkan seperti itu? Ayah, apa yang dikatakan Aliang ada benarnya? Diam, kamu tidak tahu apa-apa. Aku tidak peduli. Meskipun kalian harus mencari ke setiap sudut kota-kota hujan, kalian harus menemukan pemuda itu. Siapapun yang berhasil menemukannya, akan kuberikan restoran Yuan milik keluarga Shen padanya untuk dikelola. Baik, Ayah. Nona, keluarga Shen memulai bisnis mereka dari bidang kuliner. Siapapun yang mengambil alih restoran Yuan berarti akan mengambil alih seluruh keluarga Shen di masa depan. Ternyata semangkuk nasi goreng telur bisa menyembuhkan penyakit kakek. Segera kerahkan orang, kita harus menemukan orang ini secepat mungkin. Jika dia ditemukan, penyakit kakek pasti bisa sembuh total. Apakah Nona sama sekali tidak khawatir bahwa restoran itu akan jatuh ke tangan keluarga tertua? Apa katamu? Saya akan segera mengatur orang. Aliang, kita harus mendahului Shen Yue. Temukan pedagang kaki 5 itu. Restoran Yuan hanya boleh jatuh ke tangan keluarga tertua
Tenang saja, Ayah. Mengenai restoran Yuyuan, aku sudah menyusun rencana sejak lama. Semuanya ada dalam kendaliku. Cepat pergi dari sini. Pengalaman kerja kosong, latar belakang pendidikan juga kosong. Berani-beraninya melamar sebagai koki di restoran Yuyuan. Kamu tahu ini tempat apa? Ini adalah restoran ternama di kota-kota hujan yang merupakan bisnis awal dari grup Shensi. Terus membawa Tang-Tang berjualan di pinggir jalan bukanlah hal yang baik. Aku ingin mencari pekerjaan yang stabil, tapi ternyata tidak mudah ya. Kalian tidak mengerti kualitas. Masakan ayahku adalah yang terbaik di dunia. Tang-Tang, ayah tidak berjodoh dengan restoran ini. Ayo kita cari restoran yang lain. Tidak berjodoh, Cui. Orang rendahan sepertimu. Tidak akan ada satupun restoran yang mau menerimamu. Cepat pergi sana. Terima kasih. Shen Jieji, kamu sangat cantik. Mengapa saat melihatnya, aku merasa seperti pernah bertemu dengannya? Anak muda, kamu datang ke restoran kami. Sudahlah mencari masalah. Beraninya kamu menyinggung nona besar. Hari ini aku harus memberimu pelajaran. Apa yang ingin kamu lakukan? Nona besar, orang ini tidak punya kemampuan apa-apa. Masakan nenekku bahkan lebih enak darinya. Dia malah berani melamar jadi koki di restoran kita. Menurutku, kalau bukan mata-mata dari saingan bisnis, pasti dia sengaja datang untuk membuat kekacauan. Shen Jieji, masakan ayahku sangat enak. Berilah dia satu kesempatan saja. Xiao Naibao yang sangat lucu. Tapi dia memang terlihat seperti tidak bisa memasak. Shen Jieji, Tang-Tang tidak berbohong. Berilah ayahku satu kesempatan saja. Anggap saja ini demi anak kecil yang lucu ini. Nona besar, orang ini sama sekali tidak punya pengalaman. Apalagi, Koki Luo yang menyuruhku untuk mengusirnya. Aku adalah penanggung jawab restoran ini. Apa kamu tertarik ikut denganku ke dalam untuk mencoba memasak? Kalian semua ingat ini. Restoran ini adalah fondasi bisnis dari grup Shensi. Namun untuk saat ini dikelola oleh Shen Yue dan segera akan jatuh ke tangan Tuan Muda Shen Liang. Bekerjalah dengan baik bersamaku. Tuan Muda Shen tidak akan mengecewakan kalian semua. Kepala Koki Luo, para tamu di luar sudah menunggu lebih dari setengah jam. Jika kalian masih tidak mulai memasak, para tamu akan melapor ke asosiasi restoran. Mau melapor atau tidak, itu bukan urusanku. Bagaimana kalau kau pijat saja kakiku? Kalau aku sudah merasa nyaman, baru aku akan mulai memasak. Kalian ini, Kepala Koki Luo, aku sudah menelepon Nona Besar. Nona Besar akan segera sampai di sini. Biarpun Shen Yue berdiri di hadapanku sekarang, aku juga tidak akan pernah menghormatinya. Restoran ini memang bermarga Shen, tapi ini adalah milik Tuan Muda Shen Liang. Nona Besar. Luo Biao, kamu dipecat. Nah, Nona Besar. Nona Besar, angin apa yang membawa Anda ke sini? Kakek sedang sakit dan memintaku untuk mengelola restoran. Tempat ini adalah wilayahku. Apakah aku tidak boleh datang ke sini? Tentu saja bukan begitu. Maksud saya adalah, di dapur ini banyak sekali minyak. Saya khawatir akan mengotori pakaian mewah Anda ini. Nona Besar, silakan keluar dulu. Saya akan memimpin anak-anak ini untuk mulai memasak dan menyajikan hidangan untuk para tamu. Itu adalah... Luo Biao, aku katakan sekali lagi, kamu dipecat. Nona muda, aku sudah memberimu muka. Memanggilmu Nona muda, tapi kamu tidak tahu diri. Pemikiranmu terlalu sempit. Jika kamu ingin memecatku, kamu harus tanya Tuan Muda Shen. Apakah Shen Liang setuju? Sekarang aku adalah penanggung jawab restoran ini. Manajer Pang, panggil orang untuk mengusirnya keluar. Nona muda, ini. Apa kamu tidak mengerti ucapanku? Atau kamu juga ingin dipecat? Semuanya, kemari. Shen Yue bilang, menyuruh kalian untuk mengusirku keluar. Jika aku pergi, mereka semua akan ikut denganku. Saat itu, tidak akan ada satu orang pun di dapur. Aku ingin lihat dengan apa kamu akan melayani para tamu di luar. Aku meremehkan posisi Luo Biao di dapur. Nona muda, restoran kita sudah menerima 3 keluhan berturut-turut. Jika ada keluhan lagi, peringkat bintang restoran mungkin akan turun lagi. Dasar parasit yang menjijikan. Aura ini, benar, ini adalah harta karun itu. Bocah kecil, tadi aku sudah menyuruhmu pergi. Kenapa kamu kembali lagi seperti benalu? Shen Yue, kamu tidak mungkin berpikir membawa sampah ini
bisa menggoyahkan posisiku sebagai koki kepala? Jangankan kamu seorang wanita, jika kamu membungkuk dan minta maaf padaku sekarang, aku tidak akan mempermasalahkan kejadian hari ini. Kamu? Ayah, orang ini sangat menyebalkan. Tidak hanya menindas Sensian Jieji, tapi juga menghinamu. Dapur adalah tempat di mana kemampuan yang berbicara. Hai si besar, cepatlah bertanding denganku. Apa kamu layak? Benar sekali, kamu harus berkaca dulu sebelum bicara. Guru kami adalah koki terkenal. 5 besar di kota-kota hujan. Hanya dengan kelingkingnya saja. Dia bisa menghancurkanmu dengan mudah. Kamu tidak berani? Jangan gegabah. Luo Biao bagaimanapun juga adalah koki ternama yang sudah lama di kota-kota hujan, dia punya kemampuan yang hebat. Anak muda, aku tahu kamu sedang memancing amarahku, tidak peduli apapun rencanamu. Hari ini aku akan menghancurkanmu seperti seekor semut. Jika aku menang, kamu harus mematahkan kedua tanganmu sendiri, lalu pergi dari sini sekarang juga. Dan Shen Yue harus berlutut untuk bersujud minta maaf padaku. Luo Biao, jangan terlalu keterlaluan. Baik, aku setuju. Atas dasar apa kamu mengambil keputusan untukku? Tenanglah, aku tidak pernah kalah di dapur. Sensian Jieji, kemampuan memasak ayahku adalah yang terbaik di dunia. Berikanlah dia satu kesempatan. Luo Biao, dia tidak bisa mewakiliku. Kenapa? Seorang putri sulung kediaman Shen yang terhormat ingin menarik kembali janji taruhan yang telah dibuat. Bagaimana orang-orang bisa menghormatimu? Aku tidak setuju. Jika aku menang, berikan benda itu padaku. Batu ini kubeli untuk mengasah pisau, tapi ternyata tidak berguna sama sekali. Benar-benar sampah. Kalau kamu suka sampah, tidak perlu menunggu sampai kamu menang. Sekarang pun akan kuberikan padamu. Lagi pula kamu tidak mungkin bisa menang. Hahaha. Dasar orang bodoh yang tidak tahu barang bagus. Orang macam apa yang kubawa masuk ini? Kenapa dia terlihat seperti orang yang tidak waras? Yang dewasa tidak waras, yang kecil pun ikut-ikutan membuat keributan. Shen Yue, oh Shen Yue, kamu benar-benar mempersulit dirimu sendiri. Kita akan bertanding dengan masakan yang dipesan oleh pelanggan. Setelah selesai dimasak, biarkan pelanggan mencicipinya untuk menentukan siapa pemenangnya. Bagaimana? Jangan banyak bicara lagi. Aku sudah tidak sabar lagi. Nanti setelah Shen Yue dipermalukan, saat Tuan Muda Shen mengetahuinya, dia pasti akan memberiku hadiah yang besar. Dapur restoran ini akan sepenuhnya berada di bawah kendaliku. Tuan Muda Shen, jangan khawatir. Aku pasti akan membuatmu bangga. Aku sudah tidak sabar melihat sepupuku bersujud padamu. Luo Biao. Luo Biao, kerja bagus. Hidangan pertama yang dipesan tamu adalah 8 dewa menyeberangi lautan. Hidangan 8 dewa menyeberangi lautan ini dimasak dengan menumis 8 jenis sayuran segar yang dipotong menggunakan teknik pisau yang luar biasa. Hal paling penting dalam hidangan ini adalah teknik potongnya. Kualitas teknik memotong akan berdampak langsung pada tekstur dan rasa makanan. Tapi yang disiapkan koki Luo untuk Tuan Lu. Ini adalah sebuah pisau dapur yang berkarat. Bagaimana cara bersaing jika seperti ini? Sudah dalam situasi seperti ini, kau masih saja mengasah pisau. Semangat ayah. Tang, apakah ayahmu benar-benar bisa memasak? Nak, jika kau menyerah sekarang, aku hanya akan mematahkan satu lenganmu saja. Inilah perasaan yang aku cari. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini jelas-jelas hanya sebuah pisau dapur rusak dan hanya sebuah batu pecah. Batu Xuanwu, pusaka dari Chu Shenmen, yang dulu diwariskan kepada murid pertama. Akhirnya aku menemukanmu. Nah, apa gunanya jika teknik pisaumu cepat? Persiapan bahan untuk hidangan 8 dewa itu rumit, sedangkan bahan-bahanku sudah siap. Saat kamu selesai memotong bahan, masakan milikku sudah disajikan di atas meja. Kamu sudah kalah dalam hal waktu. Benarkah? Cepat sekali pisaunya. Aku bahkan tidak melihat jelas bagaimana dia mengayunkan pisaunya. Sensian Jieji, ayahku sangat hebat bukan? Teknik pisaunya hebat sekali. Cepatlah. Kenapa kalian semua lambat sekali? Luo Biao, ternyata sudah menguasai api biru. Api biru tidak hanya bisa mempercepat proses memasak makanan dengan sangat pesat, tetapi juga bisa mengeluarkan rasa segar makanan secara maksimal. Nah, apa gunanya jika pisaumu ini tajam? Dengan dukungan api biru milikku, waktu memasakku akan lebih hemat setidaknya setengahnya. Dia ternyata juga bisa menggunakan api biru. Kenapa kalian bengong saja? Cepat kemari dan bantu aku. Aku tadinya mengira Tuan Lu punya kesempatan untuk menang, tidak menyangka Luo Biao
malah mengeluarkan setengah langkah api hijau. Hal terpenting dari hidangan 8 dewa ini adalah teknik pisau, dan hal terpenting kedua adalah pengaturan apinya. Semakin murni pengaturan apinya, maka makanan akan semakin lezat. Tuan Lu, ini memang tidak punya kesempatan untuk menang sedari awal. Apa yang dia lakukan hanyalah sekadar mencari perhatian saja. Sajikan hidangannya. Keahlian memasak koki luo sangat terkenal di seantero kota-kota hujan. Bertanding melawan koki luo, artinya kamu sedang mencari masalah. Awalnya, guruku hanya akan mematahkan satu tanganmu, tapi sekarang kedua tanganmu tidak akan bisa diselamatkan. Ayahku tidak akan kalah. Hidangan baksian Guohai karya Koki Luo memang benar-benar luar biasa. Bahan-bahannya terasa sangat lembut di mulut. Aroma dari masakannya pun langsung menyebar seketika. Rasanya benar-benar membekas di lidah. Kami bertiga adalah pelanggan setia di sini. Hari ini kami sengaja datang karena dengan reputasi Anda hebat. Terima kasih kepada Koki Luo karena telah menyajikan hidangan yang begitu lezat untuk kami. Terima kasih kepada 3 tamu sekalian yang telah hadir. Ini adalah sebuah kehormatan bagi kami. Bocah ingusan, seperti kamu jangan berani mempermalukan diri di depan umum. Namun aku tetap ingin berterima kasih kepadamu karena telah membantuku menemukan permata ini. Nah, kamu berani berbuat curang? Kamu harus sadar sedang berada di wilayah siapa sekarang. Luming, kamu harus menerima kekalahanmu. Kamu masih harus membesarkan anak perempuanmu. Aku akan berusaha semampuku untuk melindungi kedua tanganmu. Siapa bilang aku kalah? Bocah, sepertinya hanya mulutmu saja yang masih keras kepala. 3 tamu sekalian, silakan cicipi hidangan baksian Guohai buatanku ini. Kalian pasti tidak akan merasa kecewa. Masakan berkualitas tinggi harus memiliki warna, aroma, dan rasa yang sempurna. Hidangan 8 dewa menyeberangi laut milikmu ini. Tampilannya memang bagus, tapi kurang dalam aroma dan rasa. Ini karena pengaturan suhu api yang kurang tepat saat memasak. Sehingga aroma dari bahan-bahan telah habis terbakar oleh api yang besar. Hidangan 8 dewa menyeberangi laut ini benar-benar tidak membuatku ingin mencicipinya. Bisa kalah dari koki ternama seperti Koki Luo, itu adalah sebuah kehormatan bagimu. Seharusnya mengambil pelajaran darinya dan meningkatkan kemampuan dirimu adalah hal yang harus kamu lakukan. Masakan yang dibuat ayahku benar-benar sangat enak. Cobalah sedikit saja. Aku mohon pada kalian. Nah, cepatlah menyerah. Jangan membuang-buang waktu lagi. Menyerahlah, 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 menyerahlah. Kalian bertiga, saya tetap memohon agar kalian mencicipi hidangan 8 dewa menyeberangi laut ini. Jika tidak bisa membuat kalian merasa puas, saya akan memberikan keanggotaan seumur hidup restoran Yuyuan kepada kalian. Nantinya saat kalian datang berkunjung ke Taman Yuyuan, semuanya akan digratiskan, dan kalian akan mendapatkan pelayanan kelas 1. Diskon tidaklah penting. Yang terpenting adalah Nona Shen menepati janjinya. Biarkan Nona Besar Shen kalah dengan perasaan yang rela. Luo Biao, kamu. Shen Yue, kamu adalah anggota keluarga Shen. Aku juga tidak akan terlalu menyulitkanmu. Selama kamu memberikan hak pengelolaan Taman Yuyuan kepada Tuan Muda Shen, aku tidak akan menyulitkanmu dan membiarkanmu meminta maaf kepadaku dan muridku. Shen Yue, orang yang bijak harus tahu cara menyesuaikan diri. Jika harus menyalahkan, salahkanlah dirimu sendiri karena telah mempercayai orang tidak berguna ini. Guru, apa yang sedang terjadi? Nyonya bertiga, apa yang kalian lakukan? Hari ini saya yang traktir. Kalian berdua tidak boleh makan lagi. Tidak perlu kamu yang bayar, biar saya saja. Piring hidangan ini semuanya milik saya. Milik saya. Luo Biao, sebenarnya apa yang terjadi? Tuan Muda, saya juga tidak tahu. Ketiga orang ini sepertinya sudah gila. Tentu saja karena masakan ayahku sangat enak. Tang-tang, rendah hati sedikit. Saya benar-benar menemukan orang yang sangat berbakat. Penampilannya indah, aromanya benar-benar menyatu dalam bahan makanan tanpa ada yang terbuang sedikit pun. Pengaturan apinya sangat tepat. Ini benar-benar hidangan 8 dewa, menyeberangi lautan paling luar biasa yang pernah saya makan. Bisakah ahli ini membuatkan hidangan lain untuk kami? Berapapun harganya tidak masalah. Hari ini saya hanya datang untuk wawancara. Apakah saya bisa membuat hidangan lain untuk kalian? Itu tergantung apakah saya diterima atau tidak. Tuan Lu memiliki keahlian memasak yang luar biasa. Tentu saja saya bersedia. Itu tidak mungkin. Hasil pertandingannya sudah sangat jelas. Apakah kamu ingin mengingkari kesepakatan? Tadi mereka bertiga jelas-jelas memberikan nilai sempurna untuk hidangan 8 dewa menyeberangi lautan milik guruku. Dibandingkan dengan hidangan 8 dewa, menyeberangi lautan milik Koki Luo dengan milik ahli ini, itu hanya bisa dianggap sekadar lulus saja. Nyonya bertiga, kalian semua telah ditipu olehnya. Ada masalah dengan hidangan ini, ada masalah besar. Di dunia kuliner, ada sejenis aroma surgawi yang tidak berwarna dan tidak berasa,
yang jika ditambahkan ke dalam masakan, maka akan membuat masakan tersebut memancarkan godaan yang sulit ditolak dan membuat orang terobsesi. Namun aroma ini adalah barang terlarang yang masuk dalam daftar hitam dunia kuliner. Apa kau menganggap kami bertiga sebagai orang bodoh? Mereka berdua saja baru memiliki sedikit pengalaman. Bagaimana mungkin mereka pantas meragukan lidah kami bertiga sebagai penikmat kuliner lama? Kami semua tahu tentang aroma surgawi yang kau katakan itu. Masakan yang diberi tambahan aroma surgawi. Hanya dengan menciumnya saja sudah bisa diketahui. Awalnya aku merasa hidangan 8 dewa milikmu nyaris lulus, namun sekarang terlihat karaktermu juga tidak seberapa baik. Masakanmu sama sekali tidak berharga. Luo Biao, kau orang tidak berguna yang tidak ada hasilnya. Sebaiknya kau pergi dari sini. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalian berdua pasti sudah disuap oleh Shen Yue. Ini benar-benar sangat lezat. Aku kalah. Minta bagian keuangan untuk menyelesaikan gaji Luo Biao. Lalu kemasi barang-barangnya. Baik, Nona. Tidak perlu merepotkan Nona. Aku sudah kenal lama dengan orang bermarga Luo ini. Kami saja yang akan membantunya berkemas. Kalian berdua orang kurang ajar. Kalian? Tuan Lu, aku sekarang secara resmi mempekerjakanmu sebagai kepala koki di restoran Yuyuan. Orang-orang ini kuserahkan padamu untuk ditangani. Papa sudah punya pekerjaan baru. Kakak cantik, Tang Tang berikan tanda cinta untukmu. Kalian cepat pergi dari sini. Shen Yue, Luming, tunggu saja pembalasan dariku. Aku pasti akan membalas apa yang terjadi hari ini berkali-kali lipat. Benar. Berkali-kali lipat. Ayo pergi. Selanjutnya, mari kita sambut kepala koki baru kita, Luming, untuk memberikan sambutan. Semuanya, mari kita bersatu, menjadi lebih besar dan lebih kuat. Para tamu di luar sudah menunggu, kembalilah bekerja. Tuan Lu, terima kasih sudah membantuku keluar dari kesulitan hari ini. Namun, ada satu hal lagi yang ingin ku minta padamu. Kakak cantik, aku mewakili ayah untuk menyetujuinya. Anak kecil ini, kau ini. Ayah, aku ingin kakak cantik menjadi ibuku, jadi ayah harus berjuang keras. Begini, kakekku menderita anoreksia. Keahlian memasakmu sangat luar biasa. Aku ingin kau ikut denganku ke keluarga Shen untuk memasakkan hidangan bagi kakekku. Mintalah imbalan berapapun yang kau mau. Kakak cantik, jika ayahku berhasil menyembuhkan kakekmu, bisakah kakak menjadi ibuku? Halo. Shen Yue, apa gunanya kau mengusir Luo Biao? Aku sudah menemukan penyelamat yang menolong kakekku. Sekarang aku memberitahumu secara resmi untuk segera kembali ke keluarga Shen. Di hadapan seluruh anggota keluarga Shen, serahkan hak pengelolaan Taman Yuyuan dengan patuh ke tanganku. Kakak cantik, apakah kakak sedang mengalami kesulitan? Terima kasih atas perhatianmu, Tang Tang. Tuan Lu, maafkan aku. Sepertinya restoran Yuyuan tidak bisa mempekerjakanmu lagi. Aku kehilangan pekerjaan semudah itu. Anoreksia kakekku sangat parah. Pihak rumah sakit sudah mengeluarkan surat peringatan kritis. Tapi kemarin kakek diselamatkan sementara di jalan oleh orang misterius dengan semangkuk nasi goreng telur. Jadi kakek memberikan perintah, siapapun yang bisa menemukan orang yang berjasa ini, maka restoran Yuyuan akan diserahkan untuk dikelola olehnya. Sekarang sepupuku sudah menemukan orang itu. Setelah dia mengambil alih restoran Yuyuan, dia pasti tidak akan membiarkanmu tetap tinggal di sini. Kau tidak mengenalku. Keluarga kami sangat kaya. Ya. Di dalam kartu ini ada 400 juta rupiah. Anggap saja ini sebagai balasan karena telah membantuku hari ini. Gadis ini ternyata sangat baik hati. Nona Shen, bawa aku ke rumahmu sebentar. Pria tua yang kemarin itu masih berutang uang semangkuk nasi goreng padaku. Hah? Di mana orang yang berjasa itu? Aduh, di mana orang yang berjasa itu? Ayah. Ayah. Kakek, Master Jia ini adalah penyelamat yang menolongmu kemarin. Ketua Shen, semoga Anda baik-baik saja. Dia adalah penipu.
Dia adalah penipu. Yue, ini adalah villa keluarga Shen, bukan tempat sembarang orang bisa masuk. Beraninya berbicara besar di sini, dan meragukan Master Jia. Xiao En, Gawat, kebohongan ini akan segera terbongkar. Bibi kedua, Luming bukanlah orang yang tidak jelas asal-usulnya. Dia adalah kepala koki baru di restoran Yuyuan, dan dialah yang menyelamatkan kakek kemarin. benar. Yang menyelamatkanku kemarin adalah teman muda Lu. Murid durhaka. Setelah melihat gurumu, kenapa tidak segera berlutut dan memberi salam? Apakah kamu ingin diusir dari perguruan? Guru? Guru? Tidak tahu malu. Aku pernah melihat orang yang asal mengaku guru, tapi belum pernah melihat orang yang asal mengaku murid. Lancang, bagaimana bisa kamu berbicara seperti itu pada gurumu? Semuanya, maafkan saya karena kurang mendidik murid saya sehingga menjadi tontonan. Ayah, Anda selalu ingin mencari penyelamat Anda, tapi Aliang malah membawakan guru dari penyelamat Anda. Kali ini, penyakit anoreksia ayah pasti bisa disembuhkan. Benar ayah, Aliang telah berusaha sangat keras, ketulusannya sungguh luar biasa. Jelas-jelas yang menyelamatkanku kemarin adalah... Ketua Sen, Anda merasa nasi goreng telurnya lumayan, karena belum pernah mencoba nasi goreng telur raja tumis milikku. Begitu Anda mencicipi nasi goreng telur raja tumis milikku, Anda akan merasa nasi goreng telurnya yang remeh itu seperti lidah kasar yang sulit ditelan. Anak muda, apakah kamu berani bertanding denganku? Bertanding apa? Melawan keahlian dengan keahlian, kita bertanding nasi goreng telur. Jika aku menang, segera pergi dari sini sekarang juga. Jika kamu menang, kamu boleh meminta apa saja. Tidak ada barang berharga di tubuhmu. Sodet Rasi Bintang. Pertandingan resmi dimulai. Apakah anak laki-laki yang dibawa Yue benar-benar bisa memasak, memotong sayur saja lebih lambat daripada kura-kura? Master Jia memegang sodet Raja Tumis yang membuat efek penggunaannya berlipat ganda. Aku tumis, aku tumis. Aku tumis, tumis. Aku tumis. Ini adalah tumisan Halilintar Hunyuan yang legendaris, jurus pamungkas Raja Tumis dari kota-kota hujan. Sodet Raja Tumis, ditambah lagi dengan tumisan Halilintar Hunyuan, serta bahan-bahan yang sudah disiapkan sebelumnya, sungguh membuatku tidak sabar. Anak muda, meskipun kamu punya kemampuan karena berhasil mengusir Luo Biao, tapi dibandingkan dengan Master Jia, kamu baru saja menemui lawan yang berat. Nona, apakah orang yang Anda bawa ini bisa diandalkan? Keahlian memasak ayahku adalah yang terbaik di dunia. Aku rasa semangatnya saat menumis nasi tidak sehebat nenekku. Aku mempercayainya. Haha, anak muda. Penguasaan api dan durasi memasak nasi gorengmu ini. Bahkan tidak sampai setengah dari waktu yang dihabiskan guruku. Sebaiknya kamu menyerah saja selagi sempat. Jika kamu menyerah sekarang, aku tidak akan memaksamu untuk merangkak keluar. Mungkin aku akan sedikit bermurah hati. Aku akan menyuruhmu keluar dari sini. Hahaha. Bukankah ini hanya sepiring nasi goreng telur? Begitu banyak gaya yang tidak perlu. Orang yang tidak tahu, mungkin akan mengira ada mayat yang bangkit kembali. Siapa yang kamu maksud? Ada yang tidak beres. Nasi goreng pemuda ini sangat tidak biasa. Kenapa terlihat sangat mirip dengan masakan nasi goreng yang ada di legenda itu? Aku datang ke sini untuk memasak nasi goreng, bukan untuk berkelahi. Kalaupun harus berkelahi, kalian semua bukanlah tandinganku. Anak muda percaya atau tidak? Sudah cukup. Di sini adalah keluarga Shen. Siapapun yang berani membuat kekacauan akan segera aku perintahkan untuk diusir keluar. Ayo, segera bawakan nasi goreng telur itu kemari. Ayah, tidak apa-apa. Ini tidak mungkin. Nasi goreng telur hari ini sangat jauh berbeda dengan yang kumakan kemarin. Penolongku, apa yang sebenarnya terjadi? Apalagi yang terjadi? Anak ini hanya sedang beruntung saja dan menunjukkan kemampuan yang dicurinya dari Master Jia. Tapi karena belajarnya tidak sungguh-sungguh, kemampuan memasak nasi goreng telurnya kadang berhasil dan kadang tidak. Lihatlah, hari ini gagalkan. Benarkan Master Jia? Apa yang dikatakan Tuan Muda Shen benar. Muridku ini tidak punya kemampuan apapun. Dia sudah lama kuusir dari perguruan. Selama ini dia mengandalkan sedikit ilmu dariku untuk menipu orang di mana-mana. Kalian bicara omong kosong. Tang, jangan marah ya. Luming, apa yang sebenarnya terjadi? Anak ini masih saja keras kepala. Nanti saat kamu merangkak keluar dari sini,
Kami semua akan merekamnya dengan ponsel, lalu mengunggahnya ke internet. Kita biarkan semua orang di internet menghujatnya. Kamu benar-benar akan mencelakai nona muda kami. Iya, benar, rasa ini yang benar. Bisa mendapatkan apresiasi dari Tetua Shen, sungguh merupakan kehormatan bagi Jia Muren. Mulai sekarang, biarlah aku yang menjadi koki pribadi Tetua Shen. Anak muda, sesuai dengan taruhan kita, sekarang kamu harus merangkak keluar dari sini. Silakan mulai pertunjukanmu. Menurutku kamu tidak seharusnya dipanggil Master Jia, melainkan Master Palsu. Beraninya menukar nasi goreng telurku lalu bersikap seolah tidak bersalah. Sungguh sangat tidak tahu malu. Nak, jangan bicara sembarangan di sini. Sepertinya kamu hanya tidak mau mengakui kekalahan. Pengawal, usir anak sombong ini keluar dari sini. Jangan ada yang bergerak. Anak perempuan, kalau sudah besar sulit diatur. Sayapnya saja belum kuat tapi sudah mulai memihak orang asing. Apalagi orang ini tidak jelas asal-usulnya. Shen Yue, apakah kamu ingin melawan seluruh keluarga Shen dan menyinggung Master Jia yang bisa menyembuhkan penyakit ayah? Adikku, jika kamu masih tidak tahu diri, aku akan menyuruh mereka mengusirmu juga. Kakek, aku percaya pada watak Luming, dia tidak akan menuduh orang lain tanpa alasan. Ayah. Kakek. Kamu tidak perlu bicara lagi, aku bersedia mempercayai teman muda lu sekali ini. Teman muda lu, apa yang sebenarnya terjadi? Bukti apa yang dia punya? Jangan bilang ada namanya di nasi goreng ini. Kamu benar? Memang ada namaku di nasi goreng telur ini. Yang palsu tidak akan pernah menjadi nyata, dan yang nyata tidak akan pernah menjadi palsu. Sebaiknya kamu segera mengaku sekarang. Jika tidak, saat kebenaran terungkap, gelar Raja Tumis milikmu ini benar-benar akan sangat memalukan. Ini sungguh lucu sekali. Shen Yue, dari mana kamu membawa orang tidak jelas ini? Dia ini jelas-jelas orang gila, kan? Ada namanya di nasi goreng telur, membual pun dia tidak becus. Nah, jika benar ada namamu di nasi goreng telur ini, aku akan berlutut dan memanggilmu kakek. Kalau begitu, akan kukabulkan keinginan kalian. Ambilkan kaca pembesar. Untuk apa kaca pembesar itu? Kau cari masalah sendiri, jangan celakakan nona kami. Ayahku tidak akan mencelakai orang. Hanya mencari perhatian saja, seperti badut yang sedang berulah. Semuanya, tolong perhatikan baik-baik. Apakah di atas setiap butir nasi ini terukir sebuah huruf? Ini. Tidak mungkin. Dia bukan dewa, bagaimana mungkin bisa mengukir nama di begitu banyak butiran nasi? Untuk melakukan ini, teknik menumis harus mencapai tingkat kesempurnaan yang luar biasa. Nak, kau sengaja menjebak guruku, aku akan menghadapimu. Apakah kau merasa guru belum cukup menanggung malu? Guru mengaku kalah. Ahli hebat, Anda menang. Wah, trik sulap ayah hebat sekali. Ternyata, ini benar-benar sebuah sekop, dan bahkan ini adalah sekop Xingxiu. Guru tidak membohongiku saat itu. Anda... Ini sepertinya adalah murid dari murid ketiga saya. Guru leluhur. Hormat saya, guru leluhur. Terimalah sujud dari cucu muridmu, Jia Dahai. Tunggu apa lagi? Guru leluhur ada di sini. Berlututlah. Hormat kami, guru leluhur. Jangan mempermalukan diri sendiri. Cepat pergi. Terima kasih, guru leluhur. Ini adalah kartu nama saya. Hubungi saya jika Anda butuh sesuatu. Urusan kita sudah selesai. Sekarang giliranmu. Tadi kamu bilang kalau aku menunjukkan buktinya kamu akan... Jangan bermimpi. Aku adalah tuan muda dari keluarga Shen. Mana mungkin aku berlutut memohon padamu. Jangan lupa, ini adalah keluarga Shen. Dasar kau ini. Dua tamparan ini hanyalah hidangan pembuka. Jika kamu masih bersikap sombong seperti ini, berlututlah dan panggil aku kakek. Jangan harap. Cukup. Harus berani kalah saat bertaruh. Keluarga Shen tidak akan lari dari kekalahan. Ini taruhanmu sendiri, jadi kamu harus menanggung konsekuensinya. Kakek, aku... Oh, saya kurang mendidik keluarga saya. Maaf membuat Anda melihat pemandangan tidak menyenangkan. Kakek terlalu sungkan. Apa maksudnya ini? Uang makanannya? Kakek masih punya satu mangkuk nasi goreng yang belum dibayar. Hahaha. Astaga,
Semangkuk nasi goreng telurmu telah menyelamatkan nyawa tua ini. Hanya dengan memberikan uang. Sepertinya tidak akan cukup untuk menunjukkan rasa terima kasih saya. Begini saja, bagaimana menurutmu tentang cucu saya, Yue? Dia lulusan universitas ternama, pernah belajar menari, dan pernah menjadi model Praga Busana apalagi. Hei, apa maksud kakek? Sesuai makna harfiahnya. Bagaimana kalau kamu jadi cucu menantu saya? Tenang saja penolongku. Keluarga Shen tidak akan pelit soal mahar. Pasti akan membuatmu puas. Kakek, Saya tidak setuju. Aku setuju. Luming, apa maksudmu? Apa menurutmu aku tidak pantas untukmu? Apakah Bu Shen ingin menikah denganku? Siapa juga yang mau menikah denganmu? Maksudku kalaupun ada penolakan, akulah yang akan menolakmu. Hahaha. Lihatlah, bertengkar seperti ini baru terlihat seperti pasangan muda. Saya adalah orang yang sudah banyak pengalaman. Kalau saya bilang kalian cocok, maka kalian pasti akan berjodoh. Kakek, mana ada orang yang menikahkan cucunya hanya demi semangkuk nasi goreng telur? Mama, Sudah cukup. Saya umumkan mulai hari ini, Yue resmi mengambil alih restoran Yuyuan, serta semua bisnis di bawah nama keluarga Shen, yang berjumlah 360 cabang restoran. Ayah, aku tidak setuju. Aku meminta kalian mencari penolong, tapi kalian malah membawa pembawa sial. Apa hak kalian untuk tidak setuju? Di rumah ini aku yang masih memegang kendali. Papa, tapi Yue adalah seorang perempuan. Cepat atau lambat dia akan menikah dan pergi. Keluarga Shen kita punya harta yang besar, nanti semuanya akan jatuh ke tangan orang lain. masalah ini mudah diselesaikan. Mama, aku dan Papa belum menyewa rumah. Bolehkah kami tinggal di rumahmu? Tang Tang. Bagus, bagus sekali. Teman kecil Tang Tang, kakek menyambutmu untuk tinggal di sini. Sekarang, urusan pernikahan Yue juga sudah selesai. Kalian tidak punya keberatan lagi kan? Kalau ada pun simpan saja sendiri. Shen Yue, Luming, dan juga anak haram ini. Kalian sudah merebut segalanya milikku. Lihat saja nanti. Wah, cucu menantuku sudah datang. Kakek. Tuan besar, ini sup guyuan yang aku siapkan untuk kesehatanmu. Mengenai resep makanan ini, ikuti resep ini selama 1 bulan, maka gangguan makanmu akan sembuh total. Cucu menantuku, kita adalah keluarga sendiri, jadi aku tidak perlu mengucap terima kasih padamu. Aku punya sebuah kartu bank di sini. Di dalamnya ada 20 miliar rupiah, pakailah sesukamu. Aturan tentang memiliki 2 anak sudah lama dibebaskan. Segeralah punya anak lagi, supaya punya anak laki-laki dan perempuan, agar keluarga kalian menjadi sempurna. Dewa Dapur Chin Anda telah mengasingkan diri selama 3 tahun untuk fokus mengembangkan hidangan siap saji yang bisa mendunia. Sekarang setelah muncul kembali, Anda akan memimpin kompetisi Dewa Dapur yang baru. Apa ada pesan yang ingin Anda sampaikan kepada para peserta? Kintian, akhirnya kamu menampakkan diri juga. Makan adalah kebutuhan utama manusia. Hidangan siap saji adalah pilihan utama di dunia kuliner saat ini. Mengenai kompetisi Chushen kali ini, hanya koki paling terkemuka di dunia yang memiliki kualifikasi untuk berdiri di panggung tertinggi dari perjamuan ini. Saya adalah Kintian, dewa koki nomor 1 di negara Long. Aku menunggumu di tahta puncak Chushen untuk datang dan menantangku. Ayah, Luming. Apa kamu baik-baik saja? Ayo kita pergi. Teman muda lu ini, mengapa terlihat agak familiar? Tapi aku tidak bisa mengingat di mana pernah melihatnya. Apa? Kamu mau ikut kompetisi nasional Chushen? Benar, Kintian, kau orang yang kejam. Aku akan mengalahkanmu di depan seluruh dunia, lalu melenyapkanmu demi membalaskan dendam Manyu. Tapi ada 2 kriteria kaku untuk mengikuti kompetisi nasional Chushen. Pertama, koki tersebut haruslah kepala koki dari restoran bintang 7 ke atas. Kedua adalah mendapatkan pengakuan dari asosiasi koki setempat. Dan mendapatkan tiket masuk kompetisi yang disediakan oleh asosiasi koki. Keluarga Shen telah mengelola restoran di kota-kota hujan selama hampir 100 tahun. Jadi kami memiliki beberapa koneksi. Aku bisa merekomendasikanmu kepada asosiasi koki. Tapi aku tidak bisa membantumu untuk syarat yang satunya lagi. Gedung Yuyuan telah mengalami kemerosotan bisnis dalam 10 tahun terakhir. Dan sudah turun dari restoran bintang 7 menjadi bintang 5 selama 5 tahun. Membuat restoran Yuyuan kembali menjadi restoran bintang 7. Kamu bicara seolah itu hal yang mudah. Syarat untuk kembali menjadi bintang 7 sangatlah berat. Dan mustahil untuk naik tingkat melalui jalur biasa dalam waktu singkat. Kecuali apa? Kecuali jika secara bersamaan menantang kemampuan memasak 4 restoran bintang 7 besar di kota-kota hujan dan menang, maka akan langsung diakui sebagai restoran bintang 7. Kepala Koki Tan, dari Gedung Yuzu, salah satu dari 4 restoran bintang 7 di kota-kota hujan, mempunyai keahlian pisau nomor 1, dan ahli dalam memfilet ikan hidup. Kepala Koki Liu, dari restoran Hongxing, ahli dalam seni memahat nomor 1. Kepala Koki Feng, dari Paviliun Yunmeng, ahli dalam membuat sup nomor 1. Kepala Koki Jiang, dari Paviliun Wanghai, ahli dalam menggoreng nomor 1.
Sampai sekarang belum ada orang di kota-kota hujan yang berani menantang 4 kepala koki ternama ini. Begitu tantangan dimulai, kamu tidak boleh mundur di tengah jalan. Jika gagal sekalipun, namamu akan masuk ke dalam daftar hitam asosiasi koki. Dalam 10 tahun, kamu tidak boleh lagi melakukan pekerjaan apapun yang berkaitan dengan kuliner. Apakah kamu yakin ingin mengajukan tantangan? Yakin. Baik, aku akan ikut bertaruh bersamamu. Halo, aku Shen Yue, dari restoran Yuyuan. Surat tantangan sudah resmi dikirimkan. 3 hari lagi, kamu akan menantang 4 kepala koki ternama di kota-kota hujan sekaligus. Jika kamu sampai berani kalah, aku seumur hidup. Aku baru kalah sekali. Hanya pernah kalah 1 kali saja. Shen Yue, kamu benar-benar sudah gila, sampai berani menjadikan 50% saham restoran Yuyuan sebagai jaminan tantangan. Seandainya dia benar-benar kalah, bukankah warisan 100 tahun keluarga Shen kita akan jatuh ke tangan orang lain begitu saja? Nona besar, mengenai kabar kakak perempuan Anda yang hilang sejak kecil, sudah ada hasilnya. Baru saja menyerap kehendak dewa kuliner dari Xuan Wuxi dan Sekop Xingxiu. Dengan kekuatan yang sudah pulih seperti sekarang, menantang 4 pimpinan koki utama sama sekali bukan masalah. Namun hal mendesak lainnya adalah menemukan 2 pusaka dewa kuliner yang masih tercecer di luar sana. Baru setelah keempat pusaka itu terkumpul, kekuatanku akan pulih sepenuhnya. Aku harus menghancurkan Qintian, keparat itu, dan menghidupkan kembali Chu Xianmen. Guru Zhou, Ayah Tang-Tang, bisakah Anda datang ke sekolah sekarang? Tang-Tang, jangan menangis, ayah akan segera datang. Jalan kok tidak pakai mata, ya? Orang jahat. Minggir Guru Zhao. Anak liar yang tak pernah diajari sopan santun ini berani-beraninya memukul putra saya. Hari ini saya harus memberinya pelajaran. Guru Zhou, saya ini, teman seangkatan kepala, bidang pengajaran sekolah kalian. Kalau kau masih tidak mau menyingkir, maka akan kutugaskan dia memecatmu. Kalian berdua, mohon tenang. Kejadian ini tidak seperti yang kalian bayangkan. Hari ini Tang-Tang tidak bersalah. Yang keliru justru Xiaogo dan Yingjun. Ayah cepat datang. Ayah cepat datang. Mendorong Tang-Tang sambil berkata, Ayah, cepat datang. Dasar bocah kurang ajar, hari ini akan kubuat kau tahu bagaimana akibatnya berani-berani menyerang putra saya. Dasar orang udik yang kampungan, berani-beraninya kamu mendorongku, aku akan memberimu pelajaran juga. Dasar tukang kaki 5, aku akan membalasmu. Anakku. Maafkan aku, ayah datang terlambat. Ibu, aku mau menghajar mereka. Habislah kamu. Halo, sayang, cepatlah kemari. Anak kita hampir dihajar orang. Luming, kamu Luming? Kamu kenal dengannya? Tidak bisa dibilang kenal. Kami pernah berada di kelas yang sama dulu. Kalian teman sekelas? Jangan bilang begitu. Aku tidak sudi berteman dengan orang miskin kampungan yang bayar uang kas kelas saja tidak mampu. Luming, dulu ayahmu berjualan nasi goreng di pinggir jalan. Sekarang kamu juga berjualan nasi goreng. Putrimu nanti tidak akan ikut berjualan juga kan? Guru Zhou, terima kasih sudah melindungi Tang-Tang. Apa yang sebenarnya terjadi? Awalnya Zhao Xiaogang dan Wu Yingjun merebut bekal yang dibawa Tang-Tang. Tang-Tang tidak memberikannya pada mereka. Lalu mereka mengejek Tang-Tang sebagai anak liar yang tidak diurus ibunya. Karena itu Tang-Tang mendorong mereka. Omong kosong apa yang kamu katakan? Mana mungkin anakku merebut bekal si anak nakal ini? Anakku selalu makan hidangan siap saji buatan dewa kuliner saat ini. Kalian berdua, minta maaf kepada putriku. Dan kamu juga, minta maaf kepada Guru Zhou. Minta maaf, jangan harap itu terjadi. Setelah suamiku datang nanti, aku akan membuat kalian berlutut dan minta maaf padaku dan anakku. Berlututlah dan minta maaf. Luming, kenapa dulu aku tidak menyadari kalau kamu begitu suka berlaga? Kamu hanyalah seorang pria miskin yang tidak berguna, bahkan tidak punya istri. Anakku bilang putrimu adalah anak liar yang tidak dididik ibunya. Apa ada yang salah? Mengenai aku, sekarang aku adalah eksekutif di grup Shenxi. Jika kamu sedikit lebih tahu diri dan berlutut untuk meminta maaf padaku, aku bisa mengenalkan bibi pembersih di perusahaan kami kepadamu. Dengan begitu, kamu juga bisa memiliki wanita untuk menemani tidurmu, dan putrimu juga bisa punya seorang ibu. Bukan begitu? Tuan Zhao Chusheng, kamu? Siapa bilang putriku tidak punya ibu? Siapa bilang suamiku tidak punya istri?
Ibu, Tang-Tang, sayang, Tang-Tang, jangan menangis. Tidak peduli siapapun yang merundungmu hari ini, ibu akan membelamu. Mengerti? Suamiku? Ternyata kakak sudah tiada? Dan Luming? Ternyata adalah orang yang paling kakak cintai. Kak, takdir kita sebagai saudara sudah berakhir, tapi aku akan menjagakan dua orang terpenting dalam hidupmu untukmu. Dia adalah istrimu. Bagaimana mungkin itu terjadi? Aku mengerti sekarang. Luming, kamu hebat juga. Demi membela putrimu sendiri, kamu membayar dua orang ini untuk bersandiwara. Berapa banyak uang yang kamu pinjam? Benar? Tidakkah kamu bercermin? Untuk melihat dirimu sendiri? Apa kamu pantas mendapatkan mobil mewah dan wanita cantik? Entah aku pantas atau tidak, itu sama sekali bukan urusan kalian. Tapi masalah kalian yang merundung putriku ini, hari ini harus. Rasanya seperti ini. aku punya ibu. Ibuku adalah yang paling cantik di seluruh dunia. Kamu! Apa yang dikatakan putriku benar? Aku memang lebih cantik darimu. Dan perbedaannya sangat jauh. Nona cantik, namaku Tuan Zhao Chusheng. Aku adalah eksekutif senior baru di grup Shenxi. Gaji tahunanku, 2 miliar rupiah. Daripada kamu mengikuti Luming yang miskin ini, lebih baik kamu ikut denganku. Bagaimana? Aku akan memberimu uang saku 100 juta rupiah setiap bulan. Keluarga Shen yang dia maksud, apakah itu keluargamu? Di kota-kota hujan, hanya ada satu keluarga Shen, yaitu keluarga kami. Garis manis, bagaimana pertimbangannya? Jika melewatkan kesempatan ini, kamu tidak akan menemukannya lagi. Orang kaya berkualitas sepertiku, tidak mudah untuk ditemui. Halo Direktur Jiang. Grup memiliki seorang eksekutif senior baru, namanya Tuan Zhao Chusheng. Segera berhentikan dia. Ini adalah perintah Nona Besar. Aktingmu cukup meyakinkan. Adik manis, aku akan memberimu 40 juta rupiah setiap bulan. Bagaimana jika kamu juga ikut denganku? Bagaimana? Luming, aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Jika bukan karenamu, bagaimana aku bisa bertemu dengan dua gadis berkualitas seperti mereka hari ini? Dasar bodoh, keberuntunganmu sudah berakhir. Luming, kemampuanmu tidak seberapa, hanya pandai bicara saja. Aku muda dan berprestasi, masa depanku sangat cerah. Sumpahmu agar aku celaka tidak akan berguna. Aku akan menghitung sampai 5. Jika kalian tidak segera memutuskan, kalian akan kehilangan investor besar sepertiku. 5, 4, 3. Cepat angkatlah. Ada kejutan besar untukmu. Halo Direktur Jiang, saya adalah Tuan Zhao. Tuan Zhao Chusheng, kamu dipecat. Direktur Jiang, Anda tidak sedang bercanda, kan? Salahkan dirimu sendiri karena tidak tahu diri, telah menyinggung Nona Besar. Selain itu aku beritahukan padamu, kamu sudah masuk dalam daftar hitam industri ini. Habislah aku, semuanya benar-benar sudah berakhir. Kamu? Apakah kamu adalah Nona Besar dari grup Shenxi? Nona Shen, Anda tidak bisa memecat saya. Anda tidak bisa memasukkan saya ke daftar hitam. Saya punya keluarga yang harus ditanggung. Jika saya kehilangan pekerjaan ini, saya tidak akan bisa bertahan hidup. Teman lama. Jangan sok akrab. Kamu pantas mendapatkannya. Kamu. Baiklah, karena kalian tidak membiarkanku hidup tenang, maka kalian pasangan tidak tahu malu juga jangan harap bisa tenang. Akan kuhabisi kalian terlebih dahulu. Sekarang, kalian segera minta maaf kepada putriku. Siapa orang nekat yang berani menyentuh istri dan anakku? Sayang, merekalah orangnya. Dia menindas aku dan anak kita. Ayah, beri mereka pelajaran. Wu Biao, Kamu kenal? dia adalah pemimpin dari 4 kepala koki di kota-kota hujan, murid tertua dari kepala koki Tan, dan juga penerus yang ditunjuk oleh kepala koki Tan. Luming, kalian sudah tamat. Biarpun kamu mendekati putri sulung kediaman Shen, tapi karena sudah menyinggung Koki Wu, hasilnya akan tetap sama saja. Menyingkir sana. Katakanlah, kalian semua ingin berakhir seperti apa? Ternyata ini pisau naga kecil. Wu Biao, jangan bertindak sembarangan. Kalau kamu berani melukai nona muda kami, keluarga Shen tidak akan melepaskanmu. Keluarga Shen dan gedung Yuzu kami selalu bermusuhan. Jika hari ini aku melenyapkan wanita ini, mungkin bos kami malah akan memberiku hadiah. Mengenai keluarga Shen, bahkan tidak punya satupun restoran bintang 7, apa haknya menantangku di sini? Kenapa kalian diam saja? Serang.
Ini, Ibu, ayah sangat jago berkelahi, tipe yang bisa melawan 100 orang sendirian loh. Sekelompok orang tidak berguna. Kalian berdua, maju. Ibu, apakah suamimu sangat menawan? Kenapa tidak bergerak lagi? Apakah pisaumu kurang tajam? Apa kamu mau aku bantu mengasahnya? Akan kuhabisi kau? Anak muda, sihir apa yang kau gunakan? Cepat kembalikan pisaunya padaku. Apakah ini pisaumu? Coba saja kau panggil dia. Omong kosong, itu hanyalah sebuah pisau. Apa gunanya aku memanggilnya? Xiaolong, kembali ke sini. Tang-Tang, apa yang sebenarnya terjadi? Tentu saja ini trik sulap ayah. Memang benar, selalu ada lawan yang sepadan. Dengan batu Xuanwu di tangan, pisau Xiaolong ini akan menjadi penurut. Dada? Kakak, saya sungguh tidak mengenali Gunung Taisan. Mohon jangan masukkan ke dalam hati. Bisakah Anda mengembalikan pisau itu kepada saya? Itu adalah pemberian dari guru saya. Jika beliau tahu saya menghilangkan pisaunya, beliau pasti akan menghukum saya dengan sangat berat. Suruh istri dan anakmu meminta maaf kepada putriku dan guru Zhou. Benar sekali. Cepat ke sini dan minta maaf. Maafkan saya, Guru Zhou. Maafkan saya, teman sekolah Tang-Tang. Dan kau juga? Maafkan saya, kakak. Maafkan saya, Guru Zhou. Kakak, pisau ini. Pisau ini. Jangan harap bisa kau dapatkan kembali. Pulanglah dan katakan pada gurumu, agar dia menyiapkan yang satunya lagi. 3 hari lagi. Di kompetisi 4 pimpinan koki utama di kota-kota hujan. Apakah kau orang yang menentang 4 pimpinan koki utama? Guru Zhou, selama ini Anda sudah banyak menjaga Tang-Tang. Hari ini Anda bahkan harus menanggung kesulitan demi Tang-Tang. Jika ada waktu luang, mari ke restoran Yuyuan. Saya ingin mentraktir Anda makan. Ayah Tang-Tang, semua hal ini sudah menjadi kewajiban saya sebagai guru. Guru Zhou, apakah Anda mempertimbangkan untuk pindah pekerjaan? Pindah pekerjaan? Siapa yang berani membuat keributan di depan gerbang taman kanak-kanak kami? Maya Nyan, sudah lama tidak bertemu. Luming, jangan mencoba bersikap akrab denganku. Aku tidak ingin melihat pecundang miskin sepertimu. Ini putri kecilmu, kan? Sekarang aku umumkan, putrimu dikeluarkan. Kenapa? Karena putrimu sudah membuat putra Tuan Zhao Chusheng tidak senang. Tuan Zhao Chusheng adalah pria idaman yang aku sukai sejak dulu. Apakah alasan itu sudah cukup? Dan juga kamu juga diberhentikan. Itu akibatnya karena kamu selalu membela anak liar ini. Kamu? Jangan marah. Beri aku waktu 1 menit. Aku akan membeli taman kanak-kanak ini sekarang juga. Lalu, memecatmu. Anda selanjutnya akan menjadi kepala sekolah kami. Lakukan dengan cepat. Kamu sungguh pandai membual. Apa kamu tahu berapa nilai taman kanak-kanak kami? Mana mungkin hanya dengan 1 telepon saja bisa? Apa? Aku dipecat? Para penonton sekalian di depan layar, saat ini saya berada di Aula Tantangan Asosiasi Koki Kota-Kota Hujan. Seperti yang kita semua ketahui, dalam dunia koki Kota-Kota Hujan sudah 30 tahun tidak ada yang berani menantang 4 kepala koki sekaligus. Ibu He, Anda sebagai pemimpin redaksi majalah kuliner nomor 1 di negara Long, dan juga merupakan penilai makanan yang terkenal. Bagaimana pendapat Anda mengenai hal Tuan Lu yang memberikan tantangan kepada 4 kepala koki Kota-Kota Hujan sekaligus ini? Bagaimana menurut Anda? Apakah ini karena tidak mengukur kemampuan diri, hanya mencari perhatian belaka, atau memang sudah datang dengan persiapan yang matang, sehingga dunia koki Kota-Kota Hujan akan menyambut seorang raja baru? Ada 2 hal besar dalam hidup. Hal yang pertama adalah makan. Dunia koki negara Long saat ini sangat makmur, meskipun terdapat banyak aliran yang berbeda, namun batasan di antara mereka sangatlah jelas. Pada saat ini, ada seseorang yang berani maju untuk menantang 4 kepala koki sekaligus. Apapun hasilnya nanti, hal itu patut untuk dihormati. Masih tersisa 10 detik terakhir sebelum pertandingan resmi dimulai. Mari kita berhitung mundur bersama untuk menyambut kehadiran 4 kepala koki. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0. Jika 4 kepala koki tidak datang, pembawa acara, bukankah Anda bisa langsung mengumumkan kemenangan saya? Secara teori. Jangan bermimpi. Ini ada apa? 4 pimpinan koki utama tidak datang? Malah murid-murid pimpinan koki yang datang lebih dulu. Tidak heran mereka disebut 4 pimpinan koki utama. Bahkan muridnya saja punya aura sehebat ini. Semuanya guru kami memang sudah menerima tantangan itu, tapi kedudukan mereka sangat terhormat. Mana mungkin sembarang orang bisa datang menantang mereka?
Jika ingin menantang guru kami, kalian harus melewati kami terlebih dahulu. Jika rintangan kami saja tidak bisa dilewati, apa haknya dia menantang guru kami? Nah, aku tahu kau pandai berkelahi, tapi jago bela diri bukan berarti jago memasak. Kedatanganku hari ini adalah untuk membalas rasa malu ini dan membuatmu berlutut memohon maaf padaku. Gaya panggung 4 pimpinan koki utama dari kota-kota hujan lumayan juga. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah bisa berdiri di sampingku merupakan kehormatan terbesar bagi mereka. Aku sudah berjanji pada putriku untuk ke taman bermain. Jangan buang-buang waktu lagi. Jika terlalu lambat, taman bermainnya bisa tutup. Babak pertama, biar aku yang maju lebih dulu. Kemampuan memotong adalah dasar bagi seorang koki. Aku menantangmu dalam teknik memotong. Jika kau kalah, kembalikan pisau yang kau rebut dariku. Lalu jika kau yang kalah? Jika aku kalah, aku akan berlutut dan memanggilmu kakek. Apa aku sudah seumur itu? Kenapa kau harus menjadikanku kakekmu? Kau... Pertandingan babak pertama resmi dimulai. Guru Chai, Anda selalu memiliki penelitian yang mendalam mengenai teknik pisau di dunia kuliner. Tolong berikan prediksi Anda untuk duel babak pertama ini. Teknik pisau itu sangat misterius. Sebagai seorang koki yang ingin menguasai penggunaan pisau, tidak ada jalan pintas yang bisa diambil. Satu-satunya cara adalah dengan berlatih tanpa henti. Wu Biao sebagai murid kebanggaan kepala kokitan yang memiliki teknik pisau nomor 1 di kota-kota hujan, jauh melampaui pemuda tidak dikenal ini baik dari segi usia maupun silsilah perguruan. Maksud Anda Koki Wu Biao akan memenangkan babak pertandingan ini? Sudah tidak diragukan lagi. Anak muda, sebentar lagi kamu akan merasakan pahitnya kekalahan. Wu Biao ternyata menggunakan teknik andalan kepala kokitan, tebasan 8 bagian. Apa itu tebasan 8 bagian? Tebasan 8 bagian adalah hanya perlu menebas sebanyak 8 kali apapun bahan makanannya. Lalu? Lalu semuanya sudah jadi. Mengapa peserta Luming ini masih belum menggerakkan pisaunya? Apakah dia tidak tahu bahwa pertandingan ini memiliki hitungan mundur 5 menit? Astaga, apa yang baru saja kulihat? Pedang pusaka itu bisa bercahaya. Hanya pedang pusaka dalam legenda yang bisa menunjukkan fenomena seperti ini. Jangan-jangan itu adalah sebilah pedang pusaka? Pedang pusaka sangat langka di dunia ini dan akan membantu teknik memotong. Siapa dia sebenarnya? Jika menurut ketiga juri seperti itu, apakah Tuan Lu ini masih punya kesempatan untuk menang? Menang? Dia sama sekali tidak punya peluang. Kalian semua telah ditipu olehnya. Anak muda, jangan selalu melakukan hal-hal yang tidak berguna ini. Seharusnya kamu menjadi pemain sirkus, bukannya menjadi seorang koki. Benarkah? Apa yang sedang dia pikirkan? Kenapa dia tidak merasa cemas sedikit pun? Meskipun dia memulainya sekarang, tidak mungkin dalam waktu sesingkat ini, dia bisa memotong semua bahan di meja. Biarkan saja jika dia ingin mempermalukan dirinya sendiri, tapi jangan membuang-buang waktu kita semua. Apa yang sebenarnya dia lakukan? Apa mungkin selain nasi goreng telur, dia benar-benar tidak bisa membuat yang lain? Minta maaf pada pelangganku, lalu pergi dari sini. Benar saja, kepribadian yang baik tidak berarti kemampuan memasaknya juga baik. Waktunya habis. Babak pertama ujian tertulis telah berakhir. Silakan kepada ketiga juri untuk memeriksa dan memberikan nilai kepada kedua peserta. Luming, kenapa kamu tidak bergerak sama sekali? Apa yang sedang kamu pikirkan? Nona muda, bagaimana kita akan menjelaskannya kepada tetua Shen? Habislah kita. 50% saham restoran Yuyuan kalah begitu saja dari asosiasi koki. Luming, kamu adalah mata-mata yang dikirim oleh asosiasi koki dan 4 restoran besar, kan? Mama jangan khawatir, Papa tidak akan kalah dari paman itu. Anak kecil memang sangat polos. Mama, makanlah permen. Tang-tang, mana bagianku? Sudah habis. Panjang dan pendeknya rata, hampir setiap helai potongan melon ini terlihat sama. Potongannya rapi dan simetris, tanpa kemampuan pisau selama 20 tahun, mustahil bisa memotong melon dengan begitu halus. Saya beri 8 poin. Begitu juga dengan irisan kentang ini, Wu Biao benar-benar mewarisi keahlian kepala kokitan. Tidak salah lagi dia adalah murid kesayangan kepala kokitan. Saya beri 8 poin. 8 poin. Ya ampun, Koki Wu ternyata mendapatkan 24 poin. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Koki Wu. Selanjutnya silakan kepada juri untuk memberikan penilaian kepada peserta. Luming. Tidak perlu. Bahan makanannya bahkan tidak disentuh sama sekali. Tidak ada yang perlu dinilai. Pembawa acara, silakan umumkan hasilnya. Setuju. Jadi, pemenang babak pertama adalah... Tunggu sebentar. Juri He, kita semua adalah sesama perempuan. Tidak boleh hanya karena pemuda tampan ini menarik. Lantas melindunginya begitu saja?
Kalian lihat saja, dia bahkan tidak menggerakkan pisaunya sama sekali. Hasilnya sudah terlihat sangat jelas. Guru Hei, ini bukanlah saat yang tepat untuk jatuh cinta. Anak ini, dia benar-benar tidak berguna selain wajah tampannya. Ini tidak bisa diangkat begitu saja. Aku harus mengambil mangkuk berisi air, lalu merendam tahu ini ke dalamnya. Apa yang sedang aku lihat ini? Ini pasti hanya sekadar halusinasi saja. Ini. Ya ampun, apa yang baru saja aku saksikan ini? Teknik memotong sehalus benang. Pencapaian tertinggi dalam teknik menggunakan pisau. Bahan makanan apapun jenisnya, semuanya bisa berubah menjadi sehelai benang di tangannya. Apa gunanya diubah menjadi sehalus benang? Bahan makanan yang akan benar-benar dimasak, tidak pernah ada yang memiliki bentuk seperti benang. Sepertinya kamu tidak memahami hal ini. Jika bisa memotong bahan makanan hingga sehalus benang, maka untuk bentuk bahan makanan lainnya, semuanya akan sangat mudah untuk dipotong. Aku memberikan nilai 10. Aku juga memberikan nilai 10. 10. Saya juga memberimu 10 poin. Namun kau harus memberitahuku kapan kau menggunakan pisaunya. Benar. Beritahu kami. Baru saja. Astaga, ilmu pisau yang sangat cepat. Di seluruh kota-kota hujan, hanya kepala kokitan yang ahli pisau nomor 1 yang bisa dibandingkan dengan Tuan Lu. Tuan Lu, saya sungguh kurang berwawasan dan tak mengenali orang hebat seperti Gunung Taishan. Bolehkah saya mendapatkan kehormatan untuk mengetahui siapa sosok hebat di dunia kuliner yang menjadi guru Anda? Jangan tersinggung Tuan Lu, saya sudah bersikap tidak sopan. Umumkan hasilnya, saya sudah tidak sabar ingin melihat penampilan Tuan Lu selanjutnya. Babak ini ilmu pisau Tuan Lu jauh lebih mahir, menang dengan poin sempurna. Tidak mungkin. Kau jelas-jelas hanya tukang akrobat. Mengapa ilmu pisaumu bahkan lebih hebat dariku? Apa kau meragukan profesionalisme kami? Percaya atau tidak, aku akan membuat asosiasi kuliner memblokirmu mulai hari ini. Benar, kau boleh meragukan segalanya tentang kami, namun tidak boleh meragukan profesionalisme kami. Kemarilah, Koki Wu. Walaupun aku tidak sudi mengakui cucu sepertimu, namun tidak menghalangimu untuk memanggilku kakek. Bocah, kau sudah keterlaluan. Berani bertaruh harus berani kalah. Berani bertaruh harus berani kalah. Berani bertaruh harus berani kalah. Wu Biao, kamu telah menyinggung asosiasi juri kuliner. Kamu tidak akan pernah punya kesempatan lagi di industri kuliner nanti. Kakek. Ayah hebat sekali. Berikutnya, siapa di antara kalian yang akan bertanding dengan Tuan Lu? Cepat, jangan membuang waktu Tuan Lu. Tidak usah repot. Sekaligus saja. Sekaligus, Tuan Lu, meskipun teknik pisau Anda sangat hebat, tetaplah berhati-hati. Ketiga orang ini masing-masing memiliki keahlian. Mereka adalah para pemimpin generasi baru di dunia kuliner kota-kota hujan. Terima kasih atas perhatian Anda, Ibu He. Tapi aku ingin menantang mereka sekaligus. Karena Tuan Lu sudah memutuskan. Apa pendapat kalian bertiga? Kamu terlalu sombong. Sebentar lagi aku akan membuatmu membayar harganya. Di atas langit masih ada langit. Sebagai seorang koki papan atas, tidak cukup hanya mengandalkan teknik pisau saja. Segera mulai saja. Aku akan mempermalukannya dengan sangat telak. Periksa sampaikan peraturan pertandingan babak ini. Dalam waktu setengah jam, kalian harus menyerahkan hidangan untuk diperiksa oleh 3 dewan juri. Tuan Lu perlu menyiapkan 3 hidangan untuk bertanding melawan 3 kepala koki sekaligus. Waktu dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Tidak bisa. Karena dia memilih 1 lawan 3, maka waktunya harus sama dengan kami. Kalau tidak, itu tidak bisa disebut 1 lawan 3. Tepat sekali. Dia hanya punya waktu setengah jam. Anak muda, jika kamu tidak berani bertaruh, segera menyerah saja. Kemudian, berlutut dan bersujudlah untuk minta maaf. Ibu He, lakukan saja seperti kata mereka. Setengah jam saja. Tapi, baiklah. Orang ini berulah lagi. Dia sama sekali tidak tahu apa yang telah dipertaruhkan Nona Muda untuknya. Nona Muda, kenapa Nona tidak merasa khawatir sedikit pun? Aku percaya padanya. Tang-tang beri jempol untuk Mama. Gawat sekali. Nona Muda sudah buta karena cinta. Pertandingan resmi dimulai.
Babak ini Tuan Lu terlihat sangat tenang. Ternyata pandanganku kurang tajam karena tidak menyadari apapun. Benar, ini terlalu sederhana. Sebenarnya masakannya terlalu biasa saja. Tuan Lu, apakah selain teknik memotong yang lainnya benar-benar tidak bisa diandalkan? Mari kita lihat lagi. Bocah ini ada yang aneh. Kita tidak boleh membiarkannya pergi begitu saja dari asosiasi koki. Kali ini aku ingin lihat dengan apa kau bisa menang. Koki memang ahli menggunakan pisau. Tapi orang yang hanya bisa menggunakan pisau, itu hanyalah bandalan jalanan. Silakan ketiga dewan juri memeriksa hasil karya para koki kepala dan memberikan penilaian. Jika dugaanku tidak salah, ini pastilah teknik andalan kepala koki Yu. 10 tingkat kematangan dalam satu api. Apa maksudnya 10 tingkat kematangan dalam satu api? Benar. Apa maksudnya itu? 10 tingkat kematangan dalam satu api berarti bahan makanan dari satu wajan dimasak menjadi 10 tingkat kematangan yang berbeda. Misalnya steak ini ada yang tingkat kematangannya 1, 2, 3, hingga 10. Astaga, ternyata ada keahlian sehebat ini. Ketiga koki besar ini menunjukkan standar yang belum pernah ada sebelumnya. Lihatlah ke sisi Tuan Lu. Babak ini sudah tidak ada keraguan lagi. Nona, sebaiknya Anda pikirkan bagaimana cara menjelaskannya kepada Tetua Shen. 50% saham restoran Yuyuan akan segera lenyap. Setiap potong dimasak dengan tingkat kematangan yang sangat pas. Asah lagi kemampuanmu selama beberapa tahun ke depan, maka kamu akan bisa mencapai 90% keahlian kepala koki Jiang. Terima kasih banyak atas pujiannya. Ketiga dewan juri yang terhormat. Bukannya aku meremehkannya. Tapi penampilannya yang hebat sebelumnya hanyalah keberuntungan sesaat. Saat memasuki babak adu keahlian memasak yang sebenarnya, dia langsung menunjukkan jati dirinya yang asli. Teknik pisaunya lamban, supnya tidak memiliki aroma sedikit pun, bahkan steaknya pun dia hanya memasak satu potong saja. Benar sekali. Dilihat dari sudut pandang manapun, dia sudah kalah. Kalah dengan sangat telak. Lu, kamu masih sangat muda. Tanpa bimbingan guru ternama, wajar jika kamu kalah melawan 3 murid utama dari para kepala koki ini. Teruslah berusaha di masa depan. Anak muda harus bekerja dengan tekun. Keahlian memasak membutuhkan banyak latihan dari berbagai sisi. Kamu tidak boleh hanya unggul dalam teknik pisau saja, bukan begitu? Hal itu tidak bisa dibenarkan. Aku berharap ada keajaiban yang terjadi. Tidak apa-apa. Aku yakin suatu saat nanti kamu akan menjadi koki yang luar biasa. Nanti itu terlalu lama. Aku menginginkannya sekarang. Inilah saatnya untuk pembuktian besar. Subdek 8 Pusaka Laut Utara. Sentuhan yang memberikan nyawa. Ternyata benar-benar sentuhan yang memberikan nyawa. Sentuhan yang memberikan nyawa? Bukankah itu sebuah ungkapan? Ibu He, bisakah Anda menjelaskannya kepada para penonton kami? Memberikan mata adalah sentuhan jiwa dalam melukis naga. Namun untuk mengukir naga, tingkat kesulitan memberikan mata 10 kali lipat lebih sulit daripada melukisnya, bahkan 100 kali lipat. Tanpa bermaksud melebih-lebihkan, saya rasa teknik mengukir Tuan Lu lebih unggul daripada kota-kota hujan kepala koki Liu. Ini sungguh keterlaluan. Apakah teknik mengukirku tidak lebih baik dari anak muda ini? Anak muda ini tidak boleh dibiarkan, dia benar-benar harus disingkirkan. Aku ternyata kalah. Ketiga dewan juri. Babak ini tetap dimenangkan oleh Tuan Lu. Aku tidak percaya. Aku tidak terima. Hal yang memalukan ini, aku pasti akan mengeluarkannya dari perguruan ini. Siapa yang tadi menertawakan kemalanganku? Kalian semua sudah kalah telak. Sepertinya hanya aku yang bertahan sampai akhir. Kelak posisi 4, pimpinan koki utama. Akan aku tempati sebagai pemimpin utama. Tuan Lu, di dalam steak ini, ada rahasia apa? Aku tahu sekarang ini adalah
1 steak 10 tingkat kematangan. 1 steak 10 tingkat kematangan? Bagaimana mungkin? Ini adalah teknik memasak tertinggi dari guru Dewa Dapur. Ternyata benar ini 1 steak 10 tingkat kematangan. Ibu He, apa itu 1 steak 10 tingkat kematangan? 1 steak 10 tingkat kematangan adalah sesuai dengan namanya. 1 porsi steak memiliki 10 tingkat kematangan. Ibu He, maksud Anda di dalam 1 porsi steak ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jenis tingkat kematangan? 1 baris 10 tingkat kematangan. Kepala koki Jiang berlatih keras selama 10 tahun sepertinya hanya bisa mencapai 1 baris 3 tingkat kematangan. Perbedaannya agak jauh ya. Ada orang yang tadi begitu bangga, sekarang dipermalukan habis-habisan. Aku tidak bisa menerima penghinaan ini. Sekarang aku akan memberi bocah itu pelajaran. Hari ini, jika dia keluar dari asosiasi koki begitu saja, aku bukan lagi bermarga Jiang. Benar? Masih ada kami. Berikut ini akan diumumkan hasil pertandingan babak ini. Tuan Lu menang. Terima kasih semuanya. Mohon kepada ketiga dewan juri untuk memanggil 4 pimpinan koki utama kota-kota hujan. Tidak usah dipanggil. Kami sudah di sini. Kamu, apa yang ingin kalian lakukan? Jangan berani menindas ayahku. Sepertinya situasinya tidak bagus. Sepertinya 4 pimpinan koki utama akan mengambil tindakan terhadap Tuan Lu. Tuan Lu bertindak terlalu mencolok. Kehadirannya sangat mengancam posisi 4 pimpinan koki utama. Dia tidak boleh dibiarkan. Dasar memalukan. Pulang dan renungkan kesalahanmu. Nak, hari ini kamu harus. Jangan banyak bicara, mau berkelahi atau tanding masak. Aku tidak takut pada kalian. Terima kasih sebagai murid dan pimpinlah dunia kuliner kota hujan. Apa katamu? Guru. Tunggu sebentar. Kalian serius? Ini adalah pisau pusaka besi hitam milikku. Sekarang kuberikan kepada guru. Ini adalah pisau ukir kristal milikku, kuberikan kepada guru. Guru, ini adalah panci keramik emas ungu. Sekarang kuberikan kepada guru. Guru, ini adalah panci pinggang milikku. Sekarang kuberikan kepada guru. Kalian, mainnya cukup berani. Guru, jika Anda tidak setuju untuk menerima kami sebagai murid, maka kami akan terus berlutut di sini. Terus berlutut. Ada apa ini? Berikan aku sebuah alasan. Kak Tan, bicaralah. Kalian, biarlah kau saja yang bicara. Jika tidak bicara, maka aku akan pergi. Guru. Kami akan mengatakannya sekarang. Guru, begini ceritanya. Kami ingin menumbangkan sang dewa. Menumbangkan dewa? Benar sekali. Sejak di negara Long, Dewa Koki pertama meninggal secara tragis. Setelah Qintian naik takhta, dunia kuliner ini menjadi sangat kacau. Dunia kuliner memengaruhi industri makanan. Sekarang, keamanan pangan di negara Long sangat mengkhawatirkan. Berbagai hidangan siap saji baru yang tidak memenuhi standar ada di mana-mana. Pangan adalah hal yang paling utama bagi rakyat. Namun Qintian demi keuntungan besar, sama sekali tidak memedulikan kesehatan dan keselamatan rakyat kecil. Itu benar-benar mengabaikan nyawa orang lain. Guru, kami selalu menunggu seseorang yang kemampuan memasaknya. Melebihi gabungan kami berempat. Untuk memimpin kami menumbangkan sang dewa. Qintian, kau tidak hanya memiliki dendam mendalam denganku, tetapi juga membuat seluruh industri kuliner negara Long menjadi kacau. Kau pantas dihukum. Mengenai menumbangkan dewa yang kalian katakan, aku tertarik. Namun soal menerima murid, Guru, kami sudah memberi hormat dan bersujud kepada Anda. Anda juga sudah meminum teh yang kami sajikan, jadi Anda adalah guru kami. Papa keren sekali ya. Jangan berlebihan. Kembalilah dan tunggu kabarku. Luming, kamu hebat juga ya. Seumur hidupku, aku tidak pernah melayani siapapun seperti ini. Begitu aku turun tangan, restoran Yuyuan akan menjadi restoran bintang 7, dan bahkan menjadi yang terbaik di antara 5 restoran bintang 7.
Itu benar juga. Tapi, Aku tahu. Demi membantuku memberikan tantangan, kamu mempertaruhkan 50% saham restoran Yuyuan. Karena kamu sangat mempercayaiku, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. jangan terlalu percaya diri ya. Aku melakukannya bukan demi kamu. Semua itu kulakukan demi masa depan restoran Yuyuan kita. Lagi pula, aku bersikap sedikit baik padamu hanya karena Tangtang. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku, Foto bersama ini. ini foto aku dan kakakku. Tapi kami terpisah sejak masih sangat kecil. Sudah bertahun-tahun, dan aku masih tidak tahu dia ada di mana. Luming, di dunia ini, aku masih punya seorang adik perempuan. Dulu, aku dan adikku tidak sengaja terpisah. Lalu aku diadopsi oleh guruku. Entah apakah aku bisa bertemu dengannya lagi di hidup ini. Ada tahi lalat merah di lehernya. Kenapa kamu melihatku seperti itu? Kamu mengingatkanku pada seorang teman lama. Cih, cara merayumu ini benar-benar murahan. Tetua Ding adalah ketua asosiasi koki, yang memiliki hubungan cukup dekat dengan kakek saya. Kamu sudah mengalahkan 4 kepala koki di kota-kota hujan? Dan mereka secara bersama-sama merekomendasikanmu. Seharusnya Tetua Ding akan langsung memberimu tiket masuk ke kontes Master Koki Negara Naga. Namun kemarin malam, Tetua Ding tiba-tiba mengalami musibah. Jadi kita hanya bisa datang ke sini secara langsung. Mari kita masuk dan melihatnya. Ayo. Keluarga Lin tidak menerima tamu manapun hari ini. Saya Shen Yue, dari keluarga Shen. Dia adalah Luming, pimpinan kepala koki baru di kota-kota hujan. Sudah dibilang tidak menerima tamu manapun. Tolonglah Anda bersedia masuk dan... Tidak perlu bicara banyak kepada mereka, serahkan padaku. Tabib Dewagu, bagaimana keadaan ayah saya sebenarnya? Denyut nadinya sangat lemah. Organ dalamnya pun mulai tidak berfungsi. Hanya selangkah lagi menuju kondisi kritis. Yang sangat mengkhawatirkan. Tabib Dewagu, Anda adalah tabib hebat. Tolong selamatkan kakek saya. Kakek saya tidak pernah melakukan kejahatan seumur hidupnya. Orang baik seharusnya mendapatkan balasan yang baik pula. Benar sekali. Penyakit parah yang sangat sulit disembuhkan ini pasti tidak akan bisa ditangani oleh dokter lain. Namun Tetua Ding adalah orang yang beruntung karena bertemu dengan guru saya. Guru saya ahli dalam meracik pil obat. Baru-baru ini beliau meracik sebuah pil. Cukup dengan meminumnya, Tetua Ding pasti akan segera pulih. Tunggu apa lagi? Cepat berikan pil itu kepada kakek saya. Guru saya menghabiskan 3 tahun usianya serta segenap tenaga dan tanaman obat yang sangat berharga demi meracik pil ini. Selama kakek saya bisa diselamatkan, uang bukan masalah. Benar. Saya lihat Tuan Muda Ding adalah orang yang berbakti. Kalau begitu, saya akan berikan diskon untuk Tuan Muda Ding. Begini. 400 juta rupiah. Tuan Ding Anda sungguh lucu. 400 juta rupiah. 400 juta rupiah bahkan tidak cukup untuk membeli ampas dari obat ini. Sudahlah. Sepertinya kalian tidak berniat tulus untuk menyelamatkan Tetua Ding. Obat yang dibuat dengan susah payah oleh guru saya ini lebih baik disimpan untuk orang yang berjodoh nanti. Ayah. Sudah kehilangan akal. Bagaimana mungkin obat yang begitu berharga bisa dibeli dengan 400 juta rupiah? Guru muda, jangan ambil hati ucapan ayah saya. 4 miliar rupiah, saya yang akan membayarnya. Saya rasa orang-orang di keluarga Ding ini memang semakin lama semakin lucu. 4 miliar rupiah, kalian pikir obat sakti ini harganya semurah sayuran. Muridku, jangan tidak sopan. Karena Tetua Ding tidak berjodoh dengan obat ini, maka kami mohon pamit dulu. Tabib Dewagu, Anda tidak boleh pergi. Silakan duduk. Tabib Dewagu. Berapapun harganya, silakan sebutkan nilainya. Selama bisa menyelamatkan kakek saya, keluarga Ding bersedia menguras seluruh harta benda demi membeli obat ini. Benar. Sebutkan saja harganya. Kalau begitu dengarkan baik-baik. Harganya 400 miliar rupiah. 400 miliar rupiah? Jangan sampai kalian dikelabui olehnya. Obat dewa omong kosong macam apa ini? Menurut saya paling mahal hanya senilai 40.000 rupiah. Itu pun sudah harga teman. Nona Shen, siapa orang di samping Anda ini? Tuan Ding. Dia adalah... Aku tidak peduli siapa dia. Aku beritahu kau. Sekarang juga bawa dia pergi dari sini. Keluarga Ding tidak menerima tamu hari ini, apalagi membiarkan siapapun datang membuat kekacauan. Mengingat reputasi Tetua Shen, hari ini aku tidak akan mempermasalahkannya. Tapi jika kalian berdua berani tidak tahu diri, aku akan. Aku bisa menyembuhkan Tetua Ding. Apakah kau tahu penyakit apa yang diderita kakekku? Beraninya kau bicara sembarangan di sini. Keamanan.
Jika tidak bisa sembuh, aku akan mempertaruhkan nyawaku. Apa gunanya taruhanmu itu bagiku? Karena ada yang bilang bisa menyembuhkan penyakit tetua Ding, maka aku tidak perlu lagi berebut jasa dengan anak muda. Aku pamit undur diri dulu. Kalian tanggung sendiri akibatnya. Tabib Dewa Gu, Anda tidak boleh pergi. Silakan duduk, silakan duduk. Bocah ini hanya bicara omong kosong. Ayah, Anda jangan sampai tertipu oleh bocah yang tidak jelas asal-usulnya ini. Kondisi kakek sekarang jika tidak segera diobati, aku khawatir akan. Tabib Dewa Gu, 400 miliar rupiah. Keluarga Ding yang akan bayar. Berhentilah bicara sembarangan. Waspadalah jika keluarga Ding benar-benar mengusir kita. Muridku, segera berikan pil yang berjodoh dengan tetua Ding ini kepadanya. Ayah, Anda sudah sadar. Kakek. Tabib Dewa Gu. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini adalah saat tetua Ding mengeluarkan racun dari tubuhnya dan akan segera pulih. Jangan panik. Benar. Kita harus percaya pada Tabib Dewa Gu. Omong kosong. Beraninya kau menyumpahi kakekku. Tabib Dewa Gu. Apa yang sebenarnya terjadi pada ayahku? Kau tabib gadungan. Jika terjadi sesuatu yang buruk pada kakekku, aku tidak akan melepaskanmu. Pengawal. Sudahlah, menyinggir sana. Jika ingin menyembuhkan tetua Ding, sebaiknya kau diam sekarang. Kau, pergilah ambilkan aku tungku masak. Kau ambilkan daftar bahan yang ada di atas ini. Apa itu 8 harta karun daratan? Kenapa ada potongan daun bawang, jahe, bawang putih, dan cabai kering? Bukankah ini hanya bumbu dapur saja? Apa benar ini bisa menyelamatkan kakekku? Ingat, semuanya harus bahan alami. Baik. Ayah, jangan biarkan bocah ini menipumu. Diam. Cepat pergi bersiap. Ternyata itu api hijau. Kemana perginya semua bahan makanan yang kau masukkan tadi? Apa yang sedang terjadi? Tadi aku jelas-jelas melihatnya memasukkan banyak bahan makanan ke dalam sana. Bocah ini hanya sedang menipu orang saja. Masih begitu muda dan tidak punya bakat, hanya bisa berlagak di sini. Anda adalah seorang koki, bukan seorang dokter. Pasien ini hampir saja kehilangan nyawa karena pengobatanmu. Sebaiknya diam saja. Kamu. Ini barulah tingkatan tertinggi dalam membuat sup yang legendaris itu. Semua bahan makanannya menyatu, dan pada akhirnya kembali ke kemurnian rasa yang asli. Sebenarnya siapa orang ini? Jika kakekku meminum sup ini dan terjadi sesuatu yang buruk padanya, apakah keluarga Shen sanggup memikul tanggung jawabnya? Keadaan kakek sekarang sudah seperti ini, meskipun dia tidak meminum sup ini. Apakah penyakitnya bisa sembuh begitu saja? Bocah nakal, cepat menyingkirlah. Ayah, sudah kukatakan kalau bocah ini hanya berlagak dan mencari perhatian saja. Dia. Nak, kamu harus bertanggung jawab atas nyawa kakekku. Buka matamu dan lihatlah baik-baik. Apa perbedaan darah yang dimuntahkan tetua Ding kali ini dengan yang sebelumnya? Sepertinya kakekku memuntahkan sesuatu yang terlihat seperti tinta, dan baunya juga sedikit busuk. Penyelamatku, terima kasih karena sudah menolong orang tua ini. Ayah, bagaimana perasaan ayah sekarang? Cepat bantu aku bangun. Aku ingin berterima kasih kepada penyelamat muda ini.
Tetua Ding, ini hanyalah bantuan kecil, tidak perlu sungkan. Apa yang sebenarnya terjadi ini? Jika aku tidak salah menebak, penyelamat muda tadi memberiku semangkuk sup bening yang merupakan sup kualitas terbaik yang bisa membersihkan kotoran di dalam tubuh. Sup bening biasa hanyalah sebuah hidangan, tapi sup kualitas terbaik ini bisa melancarkan aliran darah. Tetua Ding memang berwawasan luas. Tunggu sebentar. Tetua Ding, jangan sampai Anda ditipu oleh bocah ini. Sup yang dia berikan tadi jelas-jelas hanyalah sup bening biasa. Semuanya adalah hasil dari khasiat obat dari guruku. Semangkuk air beningnya itu sama sekali tidak berguna, dia hanyalah seorang penipu. Beraninya, kalian tidak sopan kepada penyelamat muda ini. Aku akan mengusir kalian keluar. Kakek, Tabib Dewa Gu adalah orang yang sangat terkenal dan memiliki etika medis yang tinggi, dia tidak mungkin berbohong. Sebaliknya, dia hanya seorang pemuda yang tak jelas asal-usulnya pemuda ini. Aduh, bukankah katanya ini adalah pil dewa yang dibuat dengan biaya yang sangat mahal? Kenapa tiba-tiba muncul begitu banyak sekaligus? Anak muda, kau? Jangan bicara sembarangan. Ini... Sisanya? Tanya saja sendiri. Beraninya kalian mencari masalah dengan keluarga Ding? Tabib sakti apanya? Penjaga? Buang mereka keluar untuk makanan anjing. Hei. Tuan Ding, jangan main kasar. Ini semua karena putra Anda yang menyuruh kami bersandiwara. Omong kosong. Jangan percaya pada mereka. Tuan Muda Ding, sudah sampai di titik ini, kau masih belum mau jujur? Kau tidak mau bicara, ya. Jika kau tidak mau bicara, biar aku saja. Itu karena dia berutang pinjaman sebesar 200 miliar rupiah akibat berjudi di luar. Dia menyuruh kami bersandiwara, dan berkata akan memberi kami 4 miliar rupiah setelah urusan ini selesai. Kami sama sekali bukan tabib sakti. Hai Margading, kau menyuruh kami untuk bersandiwara, sekarang kau malah ingin mencelakai kami, jangan harap kalian bisa hidup dengan tenang. Kalian. Dasar anak tidak berguna. Apakah yang mereka katakan itu benar? Ayah, aku memang kalah sedikit uang di luar, tapi ayah cukup memberiku 400 miliar rupiah, maka aku bisa menggunakan 200 miliar rupiah untuk melunasi utang judi. 200 miliar rupiah lainnya sebagai modal, lalu aku akan memenangkan kembali semua uangnya. Kakek, aku pasti akan menang. Cepat bantu aku membujuk ayah. Pergi kau. Keluar dari sini sekarang juga. Apa yang kalian tunggu? Seret anak durhaka ini, beserta kedua penipu ini, dan buang mereka semua keluar. Tuan Lu, simpanlah tiket masuk ini dengan baik. Kuharap kau bisa mengalahkan Kintian dalam kompetisi Raja Koki mendatang untuk membentuk kembali aturan dunia kuliner negara Long kita. Hanya karena aku terlalu menyukai hidangan siap saji yang lezat itu, sehingga tubuhku menumpuk racun hingga jatuh sakit. Rakyat tidak boleh menderita karenanya lagi. Terima kasih atas kepercayaan Tetua Ding. Sialan. Apakah benda ini layak dimakan manusia? Makan saja kalau mau, atau pergi sana. Semenjak aku meninggalkan restoran Yuyuan, tidak ada seorang pun di seluruh industri ini yang mau mempekerjakanku. Bisa makan saja sudah bagus. Nasibku juga tidak lebih baik darimu. Semenjak diusir dari keluarga Ding, aku belum pernah makan kenyang sekalipun. Sialan. Sekarang aku sudah benar-benar kehilangan hak waris keluarga Shen. Semua ini gara-gara orang berharga Lu itu. Kita harus membalas dendam kepadanya dengan kejam. Minumlah. Ayo. Siapa kalian? Cepat lepaskan aku. Kakekku adalah ketua asosiasi kuliner kota-kota hujan. Aku adalah tuan muda keluarga Shen. Kalian salah menculik orang. Cepat lepaskan kami, atau kalian akan menyesal. Dewa Kuliner. Apakah Luming yang membuat kalian menjadi seperti ini sekarang? Apakah kalian ingin membalas dendam? Dan membuatnya sangat tersiksa? Mau. Selanjutnya, mari kita sambut peserta terakhir dalam kompetisi Master Kuliner kali ini yang berasal dari kota-kota hujan Luming. Kompetisi Master Kuliner. Aku datang.
Kompetisi Master Kuliner kali ini diikuti oleh 64 peserta. Ini adalah kompetisi Master Kuliner yang paling agung di dunia. Aturan pertandingan akan menggunakan sistem eliminasi. Putaran pertama akan mengeliminasi 32 peserta, putaran kedua akan mengeliminasi 16 peserta, putaran ketiga mengeliminasi 8 orang, dan putaran keempat akan mengeliminasi 4 peserta. Hingga putaran ke-6 masuk ke babak final. Silakan maju Kintian, Luming. Apa kabar Luming? Kamu tidak seharusnya muncul di sini? Putrimu sangat menggemaskan. Bukankah lebih baik hidup tenang bersamanya? Ada beberapa perhitungan yang harus diselesaikan. Kamu sudah tua, dulu kamu terluka parah, kemampuanmu menurun drastis, dan sudah meninggalkan dunia kuliner. Selama bertahun-tahun ini, zaman ini sudah tidak cocok lagi bagimu. Untuk menghadapimu, itu lebih dari cukup. Siapapun bisa bicara besar, tapi aku bisa membayangkan betapa senangnya aku saat mengalahkanmu, sang maestro kuliner pertama negara naga nanti. Apa aku tidak salah dengar? Tadi maestro kuliner Kintian bilang Tuan Lu ini adalah maestro kuliner pertama negara naga. Benar sekali, dialah sang maestro kuliner pertama negara naga, adik seperguruan kecilku. Sayangnya, dia telah dikalahkan olehku 5 tahun yang lalu. Dia ternyata adalah maestro kuliner pertama. Babak final tidak memiliki batasan peraturan tertentu. Kedua peserta harus membuat satu hidangan atau satu set hidangan dalam waktu 1 jam yang telah ditentukan. Hasil akhirnya akan dinilai oleh 3 orang juri. Saya nyatakan babak final resmi dimulai. Luming, kamu pasti kalah. Inilah masakan siap saji kekaisaran yang dipersembahkan oleh maestro kuliner Kintian. Hidangannya semua sudah dipersiapkan sebelumnya. Dengan menggunakan metode kemasan vakum, tidak hanya menjaga kelezatan masakannya, tetapi juga sangat mempercepat waktu penyajian hidangan tersebut. Cara memasak dalam kondisi normal tidak akan pernah bisa mencapai kecepatan seperti ini. Masakan siap saji kekaisaran yang dipersembahkan oleh maestro kuliner Kintian benar-benar merupakan inovasi dan tantangan paling sukses di dunia kuliner. Hanya dalam waktu 3 menit sudah bisa menyajikan babi kecap kekaisaran yang sangat memakan waktu dan tenaga ini. Ini cukup untuk dicatat dalam sejarah dunia kuliner negara Long. Benar-benar layak untuk dirayakan. Hei semuanya, jangan terburu-buru memberikan komentar. Hidangan itu baru bisa diketahui rasanya setelah dicicipi. Tuan Kintian sudah selesai memasak babi kecap kekaisaran. Tuan Luming sepertinya masih dalam proses pembuatan. Mari kita lihat bersama hidangan apa yang sedang dibuat oleh Tuan Luming. Wah, apa saya tidak salah lihat? Tuan Luming sepertinya sedang membuat mie. Jika dilihat dari teknik dan bahan-bahannya, itu hanya mie yang sangat biasa. Mungkinkah semangkuk mie bisa menandingi babi kecap kekaisaran? Sepertinya peluang menangnya juga terlihat tidak terlalu besar, namun saya juga cukup menantikannya. Jika saya tidak salah lihat, seharusnya ini adalah mie gagang. Ini hanyalah mie gagang. Meski dikatakan sebagai salah satu kuliner terkenal dari rakyat Longnan, tetapi jika dibandingkan dengan daging merah kerajaan, terasa terlalu sederhana. memang benar. Semanis apapun semangkuk mie, tidak akan bisa mengalahkan daging merah kerajaan. Tapi hal itu bisa dimaklumi, karena waktunya terbatas. Sedangkan keahlian memasak Tuan Qin dan hidangan kerajaan yang disajikan Dewa Memasak telah mencapai tingkat kesempurnaan yang sangat mengagumkan. Kalian berdua, menurut saya tidak perlu terburu-buru mengambil kesimpulan. Dalam seni kuliner yang dibandingkan pada akhirnya adalah rasa, bukan menentukan menang atau kalah berdasarkan kuantitas. Sekarang silakan keempat dewan juri mencicipi dan memberikan penilaian. Karena ini adalah babak final, pemenang tidak ditentukan oleh poin spesifik, melainkan hanya menghitung jumlah suara. Hidangan kerajaan ini ternyata benar-benar sangat lezat. Teman muda lu sepertinya akan sulit untuk menang. Ini juga terlalu enak. Setiap helai mie-nya terasa sangat kenyal. Kuah yang meresap pada setiap helai mie-nya terasa sangat segar. Saya merasa seperti berada di ladang gandum, melihat pertumbuhan setiap butir gandum, dan setiap tetes air hujan yang jatuh di ladang gandum tersebut. Ini adalah rasa bahan makanan yang paling murni dan asli. Tidak ada bumbu apapun yang menutupi. Semuanya terasa sangat pas. Mie gagang ini benar-benar bisa disebut sebagai sentuhan ajaib. Jangan bicara omong kosong, ini hanyalah semangkuk mie. Bagaimana mungkin? Adik seperguruan, setelah menghilang tanpa jejak selama 5 tahun ini, kemampuanmu sudah banyak pulih. Sebagai kakak seperguruanmu, hari ini aku akan memberimu satu kemenangan, dan akan terus menantangmu. Kintian, jangan terlalu membanggakan diri sendiri. Babak ini aku yang menang, bukan karena kamu mengalah. Masakan sisa semalam yang kamu buat ini, sudah berapa tahun lamanya? Hidangan ini hanya memiliki tampilan luar saja tanpa ada jiwa masakannya.
Kamu ingin mempromosikan hidangan sisa kerajaanmu melalui kejuaraan perebutan takhta Dewa Koki ini? Itu benar-benar tindakan yang egois. Yang kamu korbankan adalah kesehatan seluruh rakyat. Jangan bicara sembarangan. Aku juga merasa makanan siap saji ini agak aneh. Makanan sisa semalam, meski dikemas dengan sangat baik, tetap saja sudah tidak segar lagi. Ya, memang benar. Makanan siap saji memang punya keunggulan dalam hal kecepatan dibandingkan masakan tradisional. Tapi aku tetap memilih masakan yang dibuat langsung karena lebih aman dan lezat. Kalian semua ini adalah orang-orang yang tidak punya pendirian. Apakah kamu ingin menentang semua juri dan semua orang yang ada di sini sendirian? Benar. Terimalah kekalahanmu. Dasar tukang ingkar janji. Kalian semua diam. Lu Ming, hari ini kita sesama saudara seperguruan akan melakukan duel yang adil. Jika kamu kalah, hancurkanlah seluruh kemampuanmu dan keluar dari dunia kuliner negara Long selamanya. Jika aku kalah, posisi Dewa Kuliner Agung ini akan kuberikan padamu. Gelar Dewa, memasak itu memang milikku. Ini hanyalah mengembalikan sesuatu kepada pemilik aslinya. Jika kamu kalah, aku akan menggunakan nyawamu untuk menghormati Manyu, kepergiannya. Kalau begitu, kita lihat saja kemampuanmu. Api ungu? Ternyata itu adalah api ungu tingkat tertinggi di dunia. Mungkinkah Maestro Kuliner Kintian membuat hidangan naga terbang dan Phoenix menari? Itu adalah hidangan andalan yang tiada duanya di dunia kuliner. Pasti itu. Hari ini, kita benar-benar telah memperluas wawasan dan sangat beruntung. Apa yang sedang dibuat oleh Luming ini? Ternyata masih mie. Tadi dia bisa menang melawan Kintian, karena Kintian menggunakan makanan siap saji. Tapi sekarang Kintian sudah mulai memasak dengan tangannya sendiri, bahkan sudah mengeluarkan api ungu. Dewa Dapur Qin dan Tuan Luming sudah memiliki karya mereka masing-masing. Selanjutnya mari kita persilakan keempat juri di lokasi untuk memberikan komentar. Beruntung sekali seumur hidup ini bisa mencicipi Cui Guang Liu Zuan yang dibuat sendiri oleh Dewa Memasak. Tidak ada penyesalan lagi. Ini benar-benar sangat lezat. Masakan terkenal dari Chu Shenmen memang pantas mendapatkan reputasinya. Dewa Dapur Qin layak disebut sebagai orang nomor 1 di dunia kuliner negara Long saat ini. Adik seperguruan, di acara yang begitu resmi ini, dalam kompetisi yang begitu penting ini, kamu hanya membuat semangkuk mie? Kamu terlalu meremehkan semua orang, bukan? Sekarang kamu berlututlah, bersujudlah kepada kakak seperguruanmu, dan akuilah kesalahanmu. Sebagai kakak seperguruan, aku masih bisa bersikap murah hati padamu, serta memberikan hukuman yang lebih ringan untukmu. Meskipun hasil kompetisi sudah ditentukan, namun sebagai kritikus kuliner profesional, mari kita bersama-sama mencicipi semangkuk mie dari Tuan Lu ini. Setuju. Semoga Tuan Lu bisa memberikan kejutan lagi kepada kita kali ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Bangunlah. Semuanya bangunlah. Aku tidak percaya semangkuk mie bisa seenak itu. Ini sangat lezat. Apa ini benar-benar semangkuk mie? Guru, aku salah, maafkan aku. Mie apa ini? Chu Shenmen kami sama sekali tidak punya hidangan mie ini. Dari mana kamu mempelajarinya? Sangat menyentuh jiwa. Mie Yang Chun kebahagiaan naga dan Phoenix. Mie menyentuh jiwa macam apa ini? Kintian, apakah kamu mengaku kalah? Hari ini aku akan membersihkan sekte demi guru, membalaskan dendam Manyu, demi rakyat jelata di dunia, dan menyingkirkan parasit seperti dirimu. Bagaimana mungkin kamu bisa sekuat ini? 4 pusaka dari sekte Dewa Kuliner sudah kukumpulkan. Sekoperasi bintang batu Xuanwu, pedang naga besar dan pedang naga kecil. Hari ini adalah hari terakhirmu.
Hahaha. Luming? Jika tidak ingin hal buruk terjadi pada mereka berdua, maka menyerahlah dengan tenang. Atau nyawa mereka berdua akan melayang sekarang. Qintian, kamu licik. Apa kamu baru mengenalku hari ini? Aku memang licik. Memangnya apa yang bisa kamu lakukan? Hari ini aku akan benar-benar menghabisimu. Agar tidak ada lagi masalah di masa depan. Beraninya kamu menghancurkan seluruh kekuatanku. Hingga merusak seluruh urat nadiku. Aku akan menghabisimu. Luming sudah menduga kalian akan menggunakan trik kotor, sehingga menyiapkan batu kura-kura hitam ini sebelumnya. Kurang ajar. Itu mungkin bisa menahan satu tebasanku, tapi tidak akan bisa menahan tebasan kedua. Pedang yang sangat panjang, ternyata ini pedang besar sepanjang 40 meter. Urat nadiku dan kekuatanku. Tidak. Aku tidak mau menjadi orang tidak berguna. Hari ini Chusenmen dibangun kembali. Tidak akan ada lagi makanan siap saji di dunia ini. Sedangkan untukmu, hutang kita, saatnya diselesaikan dengan baik. Manyu, aku sudah membalaskan dendammu. Aku sudah membantumu menemukan adik perempuanmu. Aku akan selamanya melindungi putri dan adik perempuanku. Semua kejahatan yang dilakukan Qintian di industri makanan telah terbukti sepenuhnya. Meskipun dia sudah tiada, namun dosanya akan tercatat untuk selamanya. Luo Biao, Ding Qiang, Shen Liang, mereka juga akan ditangkap oleh pihak berwajib dan akan segera dijatuhi hukuman. Kelompok Momen di balik Wuzang Yilang itu juga sudah diberantas hingga tuntas. Hal yang menanti mereka adalah hukuman yang paling berat. Sekarang kamu telah mewarisi grup Shenxi, lebih dari 100 restoran yang ada di bawahnya, pasti akan menyambut kejayaan yang baru. Semuanya berakhir dengan bahagia. Perosotan. Luming, apakah tidak ada yang ingin kamu katakan padaku? Apa? Hari itu saat kamu melihat foto di mejaku di kantor. Pada saat itu kamu sudah mengetahuinya. Bagaimana kamu bisa tahu? Selama bertahun-tahun ini, aku terus mencari kakak. Bukan hanya aku yang mencari, kakek juga mencarinya. Saat pertama kali bertemu denganmu, aku sudah mendapatkan datanya. Luming, biarkan aku menggantikan kakak untuk menjaga kamu dan Tangtang. Kedepannya, biarkan aku menggantikan Manyu untuk melindungi kamu dan Tangtang. Mama. Papa.